Sejak awal ceritanya, dia hanyalah seorang pustakawan sekolah biasa, tetapi suatu hari dia meninggal karena kebakaran di sekolah, meskipun ceritanya tidak berakhir di situ karena dia berhasil bangkit kembali di dunia baru. Dalam posisi ini, dia sudah memiliki lebih banyak peluang daripada seorang pustakawan sekolah menengah biasa. Dia merasa bisa melakukan apa saja karena menyebut dirinya profesor paling populer di perguruan tinggi. Meski tidak semua orang memandangnya seperti itu, terutama para mahasiswa yang sering mengganggunya, mereka selalu merasa bahwa Lu Xun adalah guru yang paling mampu. Dunia baru ini mirip dengan dunia yang digambarkan dalam novel-novel paling populer. Di dunia ini, yang penting adalah kekuatan yang menurutnya dimilikinya sepenuhnya. Dia selalu berpikir bahwa dia akan menjadi seperti pahlawan dalam novel, menjadi penjahat dan dengan begitu menaklukkan seluruh dunia, dan namanya adalah Zhang Huang. Tapi dia segera menyadari betapa salahnya dia, karena jelas semuanya akan berbeda. Siapapun yang tahu namanya langsung meninggalkannya karena menganggapnya penipu dan bajingan, serta yang terburuk dalam hal keren. Zhang selalu berpikir bahwa bekerja di perpustakaan adalah hal terburuk yang bisa terjadi, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi seorang pecundang seperti ini. Dia adalah seorang guru, tetapi sayangnya tidak ada satupun siswa di kelasnya karena tidak ada yang mau datang ke orang gagal ini. Orang ini benar-benar tak tertahankan, dan akhirnya dia menjadi such a loser sehingga para siswa merasa kasihan padanya, tetapi tetap tidak mendekatinya, dan jika tidak ada siswa, maka semua orang membencinya. Itulah aturan, dan akhirnya Zhang tidak tahan lagi dan mulai minum banyak, yang justru membuatnya semakin buruk. Dia sadar bahwa jika hari ini dia tidak menemukan siswa, dia akan benar-benar diusir dari sini saat tiba-tiba pikirannya terganggu oleh seorang gadis. Seseorang diam-diam masuk ke kelasnya dan bertanya pelan, "Ini kelas guru Liu Xun." Mendengar itu, Zhang langsung berpikir bahwa akhirnya dia beruntung, dan tampaknya dia akhirnya bertemu siswa baru, dan kali ini dia yakin dia akan berhasil. Jadi, setelah mengumpulkan pikirannya, dia dengan hati-hati berbalik dan bertanya kepada gadis itu apakah dia ingin menjadi muridnya. Dia tidak ragu dan langsung menjawab ya. Menurutnya, dia mendengar bahwa Liu Xun adalah guru paling ketat dan paling terkenal di Universitas Hongting. Menanggapi kata-kata itu, Zhang memberitahunya bahwa sebenarnya dia bingung, karena dia menganggap memilih mentor seperti memilih sepatu, di mana satu-satunya yang penting adalah ukurannya, dan jika tidak cocok, tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi dia tetap percaya bahwa ada beberapa guru yang mungkin tidak begitu terkenal. Tetapi jika mereka ideal, maka kemajuan dari pengajaran mereka akan terlihat jelas. Awalnya, dia sedikit kecewa mendengar hal ini, tetapi kemudian dia memberitahunya bahwa sebenarnya kakaknya juga mengatakan hal yang sama, tetapi masalahnya adalah dia sendiri tidak tahu guru mana yang akan cocok untuknya. Zhang terus berbicara dan sampai pada poin bahwa seorang guru adalah seseorang yang mengajar dan menjelaskan, dan dia, sebagai salah satu guru tertua di Hongting, tidak bisa lagi membiarkan murid-murid menyimpang dari jalan yang benar tanpa mereka sadari. Tapi hari ini, gadis itu beruntung, karena Zhang bersedia merekomendasikan seorang guru kepadanya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Setelah berpikir sejenak, dia mulai menunjukkan semua kemampuannya. Zhang, yang melihat ini, berpikir bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihat apapun dari jarak sejauh ini, tetapi itu tidak terlalu penting karena inilah saatnya untuk sedikit pamer agar gadis itu semakin tertarik. Dan ketika dia akhirnya selesai menunjukkan semua yang dia mampu, Zhang tersenyum cerdik dan berkata bahwa dari pengamatannya, dia memiliki dasar yang baik, dan oleh karena itu dia percaya bahwa dia memiliki prospek yang sangat baik. Dia juga menambahkan bahwa dia memiliki bakat yang cukup langka, dan jadi jelas baginya bahwa dia telah berlatih keras sebelum ini. Dan sebagai bukti, dia mengatakan bahwa dia memiliki kecepatan kaki yang luar biasa. Setiap gerakan seperti lompatan harimau dan dukungannya terlatih dan kamu bisa benar-benar percaya padanya. Dan ini adalah hal terpenting, karena kaki yang terlatih adalah kunci keberhasilan. Tapi gadis itu tidak sepenuhnya setuju dengannya, karena jika dia percaya pada kata-katanya, kakinya cedera, dan dokter memberinya diagnosis yang berarti dia tidak punya peluang untuk pemulihan penuh. Yang jelas tidak dia duga akan didengarnya. Dia berusaha membalikan keadaan dan berkata bahwa fakta bahwa dia tidak bisa melihat yang jelas hanya membuktikan sekali lagi bahwa dia memiliki keunggulan yang nyata, meskipun cedera kakinya. Gadis itu mendengarkan pujiannya cukup lama, tetapi pada suatu saat dia ingin tahu apa keunggulan yang dia maksud. Sebagai balasan, Zhang berdiri dan berkata bahwa hal terpenting adalah dia memiliki harapan, yang membuat gadis itu sangat bahagia karena dia bahkan tidak menyadari bahwa kakinya masih punya peluang. Gadis itu sangat kecewa saat mendengar itu, tetapi dia tetap berharap bahwa Zhang sedang mencari murid, tetapi dia memberitahunya bahwa dia tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Dia segera berlutut dan mulai berkata bahwa dia tahu dengan pasti bahwa dia memiliki prinsip moral yang kuat, tetapi dia tetap memintanya untuk menerimanya sebagai murid. Dia langsung siap berjanji padanya bahwa dia tidak akan mengelak dan tidak akan pernah mencemarkan namanya.
Zhang sangat senang mendengar itu sehingga dia memutuskan untuk tidak membuang waktu dan langsung turun ke arahnya serta menawarkan untuk menandatangani kontrak, yang cukup mengejutkan bagi gadis itu karena baginya sepertinya dia akan memohon-mohon padanya dalam waktu yang lama. Namun, semuanya terjadi jauh lebih cepat, dan Zhang sudah mengambil darah dari jarinya untuk membuat kontrak. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang berputar di kepalanya, dia bingung karena pria itu tidak berpikir sedetik pun, dan sepertinya dia sudah menyiapkan pisau kontrak itu sebelumnya. Sudah waktunya memperkenalkan diri, dan menurut gadis itu, namanya Wang Yin. Begitu Zhang mendengar namanya, dia langsung membawanya keluar dari rumah dan menyuruhnya kembali besok, dan sama sekali tidak memintanya untuk melupakan bahwa dia punya pelajaran besok. Zhang sangat senang akhirnya menemukan seorang murid, dan sekarang dia tidak perlu khawatir dikeluarkan, dan pada tahap ini dia merasa ini juga semacam kesuksesan. Sekarang dia pikir dia bisa bersantai, karena sekarang dia hanya punya satu kekhawatiran, dia akhirnya bisa menjaga muridnya. Tiba-tiba pikirannya terhenti saat kepalanya mulai berputar hebat, lalu seolah-olah dia jatuh ke tanah dan mulai terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Setelah beberapa saat dia sadar dan menyadari bahwa dia kehilangan kesadaran, tetapi sekarang dia lebih tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Saat dia sadar, dia menyadari bahwa dia tepat di depan pintu masuk perpustakaan jalur surgawi. Pikiran pertama yang muncul di benak Zhang adalah bahwa dia telah meninggal lagi, meskipun dia merasa hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Di sisi lain, dia curiga bahwa mungkin ini semacam hukuman untuknya, karena dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di perpustakaan dan sekarang dia kembali ke sana lagi. Bagaimanapun juga, dia memutuskan bahwa dia harus pergi ke sana, karena menurutnya keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Kesannya pertama kali terhadap perpustakaan ini cukup baik. Dia segera menyadari bahwa perpustakaan ini jauh lebih mewah daripada yang pernah dia kerjakan selama ini. Selain itu, banyak buku di sini, sementara perpustakaannya yang lama biasanya disumbangkan oleh orang tua, jadi tidak begitu kaya. Tapi dia masih belum mengerti mengapa dia membutuhkan tumpukan buku ini sama sekali, dan bagaimana buku-buku ini akan membantunya memenangkan pertarungan. Meskipun Zhang selalu percaya bahwa sampai dia memeriksa, dia tidak akan pernah tahu pasti, jadi dia memutuskan untuk membuka beberapa buku. Tapi saat dia meraih salah satu buku ini, tangannya benar-benar melewati dinding, dan dia menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya adalah tidak nyata. Zhang marah karena dia kembali diganggu, dan semua buku ini palsu, kamu bahkan tidak bisa memegang dan membacanya. Setelah beberapa waktu sadar kembali, Zhang bisa meninggalkan tempat ini, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang apa sebenarnya tempat ini. Satu hal yang akhirnya dia yakini adalah bahwa perpustakaan ini sama sekali tidak cocok dan hanya membuang-buang waktu. Bagaimanapun, dia memutuskan bahwa sekarang tidak ada gunanya berpikir, dan memutuskan untuk makan dulu lalu kembali mencari murid baru. Tiba-tiba pikirannya terhenti oleh teriakan seseorang, jelas memanggil Zhang. Salah satu guru di akademi memanggil Zhang dan mengingatkannya bahwa hari ini para siswa memilih guru mereka sendiri, dan cukup banyak orang baru bergabung dengannya, yang tampaknya tidak berlaku untuk Zhang. Pria ini mempermalukan Zhang di depan semua orang, jadi dia harus merespons dan berkata bahwa sebenarnya tidak perlu membanggakan dirinya di depannya, dan selain itu bukan urusannya. Tapi pria ini tidak berhenti mengejek, bahkan mulai berteriak bahwa ini adalah guru Zhang, satu-satunya dari semua guru universitas yang mendapatkan nilai 0 dalam penilaian guru. Sangat memalukan karena para siswa mulai memandang orang ini dengan jijik, 0 poin dalam penilaian, itu benar-benar sangat sedikit. Zhang tidak berniat berdiri dan berbicara dengan mereka, apalagi menanggapi mereka, jadi setelah mereka selesai berbicara, dia memberitahu mereka bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Tapi tampaknya guru kedua tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja, dan dia memutuskan untuk mengingatkan Zhang bahwa dia bukan guru yang dihormati. Zhang menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak peduli karena dia terkenal, bahkan murid-murid guru berambut merah mengenalnya, tetapi jika berbicara tentang Chao Xiang, dia tidak terkenal sebagai guru, dan meskipun begitu, dia tetap berani membanggakan diri. Pada suatu saat, dialog mereka terhenti oleh suara wanita yang mengatakan bahwa guru Zhang sebenarnya bukan seperti yang dikatakan orang. Itu Wang Yin yang juga menambahkan bahwa guru itu sangat baik karena dia tidak hanya menerimanya sebagai murid, tetapi juga memberinya harapan untuk sembuh. Jadi dia percaya bahwa dia bisa dengan mudah menjadi yang terbaik. Tetapi dia dihentikan oleh pria yang berdiri di sebelahnya. Dia mengingatkan dia bahwa sang guru menyuruhnya pergi ke Lusen, tapi dia tidak mendengarkan dan malah pergi ke orang bodoh itu. Jadi dia meminta gadis itu berpikir lagi dan menolak perlindungannya sebelum tuan muda mengetahuinya. Chao Xiang tidak melewatkan kesempatan untuk sekali lagi menunjukkan bahwa Zhang tidak mampu apa-apa, karena bahkan muridnya yang baru datang saja sudah ingin meninggalkannya. Ini jelas tidak menyenangkannya, karena dia ingat betapa sulitnya baginya merekrutnya agar tidak dikeluarkan dari universitas.
Pria yang duduk di samping Wang Yin itu mendekat bersama seorang gadis dan memberitahu Zhang bahwa dia ingin meninggalkan kelasnya. Zhang tidak ragu untuk mengingatkan gadis itu bahwa terlalu banyak siswa yang ingin menjadi muridnya. Jadi dia memintanya untuk berpikir lagi sebelum membuat keputusan akhir. Dan saat Wang Yin sedang berpikir, Zhang juga berbalik kepada saudara perempuan gadis itu untuk memberitahunya bahwa siswa yang meninggalkan guru mereka memiliki reputasi yang cukup buruk, dan selain itu, tidak ada guru yang mau menerimanya. Jadi dia juga memintanya untuk berpikir lagi apakah layak meninggalkan kelas Zhang. Tapi sebelum pria itu bisa menjawab, Zhang langsung menekannya dan mulai berkata bahwa tidak perlu khawatir, karena dia melihat bahwa Wang Yin sangat berbakat, dan oleh karena itu, jika dia diizinkan melatihnya, maka dia akan meraih banyak hal bersamanya. Meski dalam pikirannya, dia hanya memikirkan bagaimana agar gadis itu tidak pergi, karena jika tidak, dia akan diusir. Pada saat ini, Chao Xiang memutuskan untuk campur tangan dan mengatakan bahwa jika Wang Yin bisa keluar dari perlindungan Zhang, dia dengan senang hati akan mengambil gadis itu ke dirinya sendiri. Zhang langsung berbalik dan memberitahunya bahwa tidak mungkin mencuri murid di siang hari, dan karena itu, dia akan terpaksa melapor ke pihak administrasi. Sebagai tanggapan, Chao Xiang menyarankan agar mereka bertarung saja dan dengan begitu mengadakan hari terbuka, karena anggaran dasar universitas secara jelas mengatur opsi seperti itu. Jadi dia memutuskan bahwa dia harus setidaknya mencoba melakukan ini. Jika tidak dia pasti tidak akan mendapatkan murid, jadi dia setuju dengan usulan itu. Beberapa menit kemudian, di lapangan latihan, Chao Xiang memperkenalkan aturan universitas kepada para siswa. Mereka saling menunjukkan siswa mereka, lalu membicarakan kesalahan dan kekurangan masing-masing, dan yang menunjukkan cara paling efektif untuk berkembang menjadi pemenang. Yang pertama adalah Nona Wang Yin, yang harus menunjukkan serangkaian serangan terlebih dahulu. Wang Yin memberikan pukulan yang cukup keras, dan selama ini berusaha menunjukkan sisi terbaiknya. Setelah pukulan ini, Chao Xiang menyadari bahwa gadis itu memiliki tubuh bagian atas yang berkembang dengan baik, tetapi dia masih merasa bahwa kakinya jelas tidak berfungsi dengan baik, dan dari apa yang dia lihat, dia pasti mengalami cedera kaki. Meskipun Zhang tidak menunjukkan itu, dia terkejut bahwa Chao Xiang menyadarinya dengan cepat. Dengan melakukan ini, dia sekali lagi membuktikan bahwa dia jauh lebih baik dari Zhang. Setelah rangkaian pukulan pertama, Chao Xiang mendekati gadis itu dan berbisik di telinganya bahwa dia akan memberitahunya apa yang bisa dilakukan dengan kaki itu. Sementara dia mengatakan semua ini kepada Wang Yin, Zhang berusaha memahami apa yang mereka bicarakan. Dia jelas tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Chao Xiang menyarankan Wang Yin untuk membayangkan bahwa kakinya tertanam di tanah, dan sekarang dia akan mencoba melakukan seperti yang disarankan Chao Xiang. Begitu dia melakukannya, dia langsung menyadari bahwa dukungan berupa akar jelas membantu dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Dengan mengikuti saran Chao Xiang, dia mampu melepaskan hampir seluruh energinya dan memberikan serangan yang 10 unit lebih kuat secara lokal. Ini jelas mengejutkan orang lain, yang tidak menyangka bahwa dalam 1 menit kekuatan serangnya akan meningkat 10 unit. Tapi murid-murid Chao Xiang tidak terkejut karena mereka sudah tahu bahwa guru Chao Xiang sangat peka dan perhatian. Pada saat ini, instruksi dari guru Chao selesai, dan guru Zhang kini masuk ke dalam pertarungan untuk memberi nasihat kepada murid Chao. Zhang langsung menghentikan murid Chao, tidak membiarkannya menunjukkan kemampuannya. Intinya adalah dia merasa semua ini tidak adil. Maksudnya, jika dia kalah, dia harus menyerahkan Wang Yin kepada Chao Xiang. Tapi mereka belum membahas apa yang akan terjadi jika dia menang. Jadi dia merasa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Chao Xiang tidak merasa dirugikan dan menyatakan bahwa jika Zhang mengalahkannya, yang akan menjadi muridnya. Chao sama sekali tidak khawatir kehilangan murid seperti itu, karena dia yakin Zhang tidak akan mampu mengalahkannya. Tampaknya memang begitu, karena begitu Zhang melihat teknik Yang, dia tahu semuanya sudah berakhir, karena dia bahkan tidak mengenali gaya bertarungnya, dan oleh karena itu tidak mengerti bagaimana, dalam situasinya, dia bisa memperbaiki kekurangan pria itu. Pada saat itu, Zhang berpikir bahwa dia harus memberikan segalanya, karena hal terakhir yang dia inginkan adalah menjadi murid guru yang berada di bawah daftar. Namun Zhang tidak akan menyerah begitu saja, jadi dia mencoba mencari kesalahan dari pria ini. Tiba-tiba pikirannya terhenti, seolah-olah dia dipukul di kepala dengan palu. Zhang kembali ke perpustakaan besar itu. Dia jujur tidak mengerti mengapa dia di sini lagi, sampai tulisan Jalan Surga Kekurangan muncul di depannya, meskipun frasa ini adalah misteri baginya. Beberapa detik kemudian dia melihat sebuah buku terbang dari salah satu rak dan menuju ke arahnya. Dia berhasil menangkapnya, dan itu sangat mengejutkannya bahwa dia ternyata bahan, dan dia bisa mendukungnya di pelukannya, karena terakhir kali ini jelas tidak terjadi. Judul buku ini cukup tidak biasa, disebut Yan Li, sama seperti nama pria yang sedang dilihat Zhang dan berusaha mencari kekurangan. Sejak awal, buku itu mengatakan bahwa Yang Li adalah yang termuda dari keluarga Li di Yuncheng, dan juga menyebutkan bahwa gaya bertarungnya adalah lotus putih, tetapi yang paling penting, buku itu menunjukkan kekurangannya,
di antaranya terlalu banyak pukulan yang tidak perlu. Setelah membaca semua informasi ini, dia akhirnya kembali ke tempat latihan, di mana Yan mampu melakukan 62 pukulan dalam percobaan pertama. Saat ini, Zhang akhirnya menyadari bahwa perpustakaan jalur surga dibuat khusus untuk mengidentifikasi dan mencatat semua kekurangan. Mengingat informasi yang bisa dia peroleh, ini adalah hadiah yang cukup bagus untuk memulai hidup barunya. Dan sekarang Zhang benar-benar siap untuk akhirnya menunjukkan kepada semua orang di sekitarnya kekuatan sejatinya. Dia mulai dengan mengatakan bahwa yang memiliki 12 kekurangan, yang membuat Chao Xiong tertawa. Para pria lainnya juga mulai tertawa, karena masing-masing dari mereka mengerti bahwa yang menggunakan gaya lotus putih, yang dikenal semua orang karena kekuatannya, yang berarti sangat sulit melihat kekurangan dalam petarung seperti itu, terutama dalam jumlah sebanyak itu. Dia marah karena mereka tidak mau percaya kata-katanya. Jadi dia bilang dia tidak ingin melanjutkan kompetisi. Setelah itu, dia berbalik ke Wang Yan dan memberitahunya bahwa mereka akan pergi karena taruhan seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Dia langsung dihentikan oleh Chao Xiong, yang meyakinkan pria itu bahwa mereka semua percaya kepada Tuan Zhang, jadi mereka semua ingin mendengar nasihatnya. Zhang tahu bahwa Chao hanya melakukan ini untuk tertawa lagi, tetapi kali ini akan berbeda, dan Zhang tahu itu, jadi senyumnya tidak pernah hilang dari wajahnya. Hal pertama yang dia minta kepada Zhang adalah untuk meninju dengan tangan kirinya daripada kanan. Ini jelas mengejutkan pria itu, dan para siswa lainnya mulai tertawa lebih keras karena dia hanya meminta pria itu mengganti tangan. Apakah itu benar-benar nasihat bijaknya? Chao Xiong hanya meminta yang melakukan apa yang diminta Zhang, dan saat itu dia merasa sangat mengenal kemampuan Yang dan yakin bahwa pukulan kirinya tidak akan mencapai bahkan 30 unit. Zhang memukul dengan tangan kirinya dan tanpa diduga, memberikan pukulan yang hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Chao membuka mulutnya dan membeku seperti patung karena terkejut melihat apa yang dia saksikan. Akibatnya, Yang mendapatkan angka 123, dan ini sangat mengejutkan semua anak dan guru, termasuk karena bahkan guru Lusen pun belum mencapai hasil seperti itu. Yang sendiri tidak percaya bahwa dia mampu memberikan pukulan yang begitu kuat. Zhang sangat senang bahwa nasihatnya akhirnya berhasil, dan sekarang dia kembali yakin bahwa perpustakaan jalan surga diberikan kepadanya dengan alasan. Setelah memikirkan hal ini, dia berbalik ke guru Chao untuk memberitahunya bahwa hasilnya hanya 20%, tetapi nasihat Zhang membantu yang menggandakan kekuatannya. Ini membuatnya mengucapkan dengan rasa sakit bahwa Yan Li sekarang adalah murid Zhang, tidak peduli betapa sedihnya dia mengatakannya. Pada saat ini, dia memutuskan untuk mengakhiri pidatonya dan memerintahkan sisanya untuk pergi. Dia mengira dia beruntung kali ini saja, tapi dia yakin akan menemukan cara untuk membalas dendam pada Zhang. Sementara itu, Zhang melemparkan batu ke Yan agar dia segera memeriksa identitasnya di batu tersebut. Pada saat itu, Yang berpikir bahwa keadaan tidak mungkin menjadi lebih buruk lagi, dan guru-guru lain mungkin tidak akan menerimanya jika dia melarikan diri. Jadi meskipun kecewa, dia menggigit jarinya dan menandatangani kontrak dengan Zhang. Beberapa jam kemudian, rumor menyebar di seluruh akademi bahwa guru Chao Xiong baru-baru ini bertarung melawan guru Zhang yang berada di posisi terbawah dalam peringkat. Awalnya itu menjadi sumber tawa, tetapi kemudian tawa itu berubah menjadi kejutan saat mereka mendengar bahwa Zhang menang karena dia mampu memberi nasihat kepada Yang telah menggandakan serangannya. Mendengar hal seperti ini, gadis itu menjadi tertarik dan langsung ingin tahu bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu yang bahkan guru Lusen pun tidak bisa lakukan. Teman perempuannya percaya bahwa itu bukan sekadar keberuntungan, karena meningkatkan dampak sebesar 100%. Bagaimanapun, gadis itu tidak percaya, dan alasan utamanya datang ke universitas ini adalah karena dia ingin bertemu dengan guru Lusen. Jadi dia tidak mengerti bagaimana mereka bahkan berani mengatakan bahwa seorang pecundang dari bagian bawah daftar lebih unggul dari Lusen. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan mengajarinya pelajaran, dan Zhang berpikir bahwa saat dia melihat keahlian seseorang, perpustakaan di kepalanya akan otomatis menghasilkan buku dengan kekurangan, dan sekarang setelah memiliki kekuatan seperti itu, dia yakin bisa menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, pikirannya terhenti oleh seorang gadis yang masuk ke kelasnya tanpa izin, dan dengan berani bertanya apakah dia Mr. Zhang Huang. Saat dia masuk, dia sedang sedikit mengantuk, jadi ucapannya membangunkannya, dan dia ingin tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa dia di sini. Gadis itu langsung mulai bicara tentang bagaimana dia datang ke sini karena mengetahui bahwa dia mampu meningkatkan kekuatan pukulan yang sebesar 100%, tetapi dia tidak percaya dan ingin dia membuktikannya serta memberi saran agar dia juga bisa menggandakan kekuatannya. Zhang, tanpa ragu, menolaknya, yang membuat gadis itu marah karena dia pikir dia tidak sedang sibuk dengan apapun saat ini. Dia memberitahunya bahwa saat ini dia sedang merekrut murid dan bukan sekadar membantu gadis kecil yang kasar. Kata-kata ini jelas membuatnya marah, dan dia ingin tahu apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Zhang menganggap itu sudah jelas, dan langsung berkata bahwa dia memiliki satu syarat agar dia menjadi muridnya. Dia berpikir bahwa dengan cara ini dia kembali menipu para siswa,
dan itu terlihat sangat rendah baginya sehingga dia berpikir bahwa dia akan menjadi muridnya terlebih dahulu, dan setelah dia mengungkapkan dirinya, dia akan memutuskan kontrak dengan dia dan bergabung dengan kelompok Lusen. Jadi dia setuju dengan ide ini, tetapi segera memberitahunya bahwa jika dia mengetahui bahwa dia menipu para siswa, dia akan memberitahu semuanya tentang hal itu. Teman-temannya mengikuti percakapan mereka dengan cermat dan tidak percaya bahwa gadis itu benar-benar ingin menjadi muridnya, dan bagi mereka itu sangat mengerikan. Jadi mereka segera berkumpul dan berlari untuk memberitahu keluarganya tentang hal itu. Tiba-tiba Zhang berkata bahwa dia telah berubah pikiran dan sekarang tidak ingin menerimanya sebagai murid karena dia sangat tidak sabar dan dia lebih suka murid yang perhatian. Dalam hati, gadis itu semakin marah, dan dia ingin membongkar dia lebih dari apapun. Jadi dia tersenyum manis dan memintanya agar tidak marah karena dia bilang dia sungguh-sungguh ingin menjadi muridnya. Jadi dia memohon agar dia menerimanya lagi. Dia memberitahunya bahwa jika dia ingin menjadi muridnya, dia harus membersihkan tempat itu sampai tidak tersisa sedikit debu pun, dan juga memintanya untuk tidak lupa tentang toilet di luar, sambil meyakinkan bahwa dia akan menguji kesabarannya, dan jika dia puas, maka dia akan belajar bersamanya. Penampilan seluruh gadis itu menunjukkan bahwa hal ini jelas terlalu berlebihan. Tapi Zhang tidak menyerah dan berkata bahwa jika itu terlalu sulit baginya, dia bisa saja berbalik dan pergi. Tetapi dalam hati dia berpikir bahwa jelas dia tidak bisa bermain-main seperti itu dengannya. Dan ternyata dia benar. Karena pada saat itu juga gadis itu tiba-tiba berubah pikiran dan mengambil sapu sambil meyakinkan Zhang bahwa dia akan melakukan semuanya. Dia mulai membersihkan dengan pikiran bahwa dia tidak pernah mundur sebelumnya, dan kali ini dia siap melakukannya. Dia hanya akan menunggu saatnya dan membalas dendam padanya untuk segalanya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya bisa membersihkan sesuai yang diperintahkan Zhang. Tapi itu belum semuanya. Dia juga ingin dia mengonfirmasi identitasnya agar dia yakin bahwa dia memang muridnya. Dia dengan senang hati mengambil batu itu dan berkata bahwa dia sebenarnya sudah menantikan semua petunjuknya. Meskipun secara mental dia sedang berpikir tentang bagaimana menahan diri agar tidak mencabik-cabik kepalanya. Setelah dia melakukan semua yang diminta Zhang, akhirnya dia memberitahunya bahwa dia perlu melihat serangannya terlebih dahulu untuk mengetahui tingkatannya. Gadis itu jelas terkejut karena menurutnya hanya satu serangan sudah cukup, karena dia tidak mengerti apa yang bisa dilihat dari satu serangan. Saat gadis itu mengayunkan pukulan itu, Zhang sudah berada di perpustakaan jalur surgawi untuk membaca buku tentang gadis itu. Dia menemukannya cukup cepat dan dalam beberapa detik sudah ada di tangannya. Gadis itu adalah putri dari Tuan Kota Baiyun. Dia memiliki tingkat penguasaan dasar yang tertinggi. Gaya bertarungnya adalah kungfu giok putih dan namun dia memiliki sebanyak 27 kekurangan. Dengan jumlah kesalahan seperti itu, Zhang langsung berpikir bahwa tidak ada yang istimewa dari gadis itu sampai dia melihat bahwa dengan begitu banyak kesalahan dia tetap menekan nomor 123. Zhang adalah yang pertama memujinya dan berkata bahwa kekuatannya layak untuk putri seorang lord. Gadis itu senang mendengar hal ini. Tapi dia tetap ingin mendengar analisisnya dan melihat kesalahan apa yang mungkin dia perhatikan. Sementara itu, dia memegang kristal di tangannya yang digunakan untuk merekam percakapan mereka dan berpikir bahwa jika dia berbuat salah, dia akan menunjukkannya kepada semua orang dan menyaksikan dia membuat alasan. Tapi gadis itu harus mengubah pikirannya ketika Zhang memberitahunya bahwa dia sakit. Meskipun dia langsung mulai menyangkal dan merasa malu, dia pun meyakinkan bahwa dia tidak sedang memarahinya, hanya mengatakan bahwa dia sedang sakit secara fisik. Gadis itu terus menyangkal dan membalas bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi dia tidak memperhatikan kata-katanya dan terus berbicara tentang seberapa sering dia merasakan sakit, terutama saat bulan purnama, ketika tubuh dan pikiran sangat mudah tersinggung. Dan satu hal lagi, dia juga tahu bahwa tidak peduli apakah dia berlatih atau tidak, dia tetap selalu mudah tersinggung. Semua ini meninggalkan kesan pada gadis karena dia benar-benar memberitahunya semua yang dia rasakan, tetapi dia tidak memberitahu siapapun tentang itu. Zhang tersenyum dan berkata bahwa sebenarnya tidak ada gunanya terkejut karena dia cukup berpengalaman sebagai guru. Dia menunduk dan malu-malu bertanya apakah ada solusi untuk masalahnya. Zhang langsung memberitahunya bahwa solusinya sebenarnya sederhana. Yang perlu dia lakukan hanyalah datang ke kelasnya besok di mana dia pasti akan menjelaskan semuanya. Dia juga tidak lupa mengatakan bahwa dia ingin melihat kepercayaan penuh. Jika dia tidak membuktikannya, maka lebih baik dia pergi ke guru lain. Sebagai balasan, dia meyakinkannya bahwa sekarang dia sepenuhnya percaya padanya, dan setelah mendengar kata-kata itu, Zhang ingin tahu apakah dia masih ingin menyimpan kristal itu dengan rekaman. Gadis itu langsung memeluk dan mematahkan kristal di tangannya sambil berkata bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Pikiran gadis melintas tentang bagaimana dia langsung mengenali penyakitnya dan menyadari bahwa dia merekamnya di kristal. Sekarang dia hanya bisa memahami satu hal, bagaimana mungkin pria sepengalaman itu berakhir di posisi terbawah. Satu-satunya penjelasan yang dia punya adalah bahwa dia terlalu mulia dan tidak membutuhkan kekayaan serta pengakuan.
Tiba-tiba pikirannya terhenti oleh seorang pria yang menghentikan mereka berdua. Itu Yao Han, gubernur kota Bayun. Itu adalah paman gadis itu yang langsung ingin tahu apa yang dia lakukan di sini. Alih-alih menjawab pertanyaannya, dia memintanya untuk tidak mengatakan bahwa dia telah menjadi murid Sang Huang, tetapi dengan sangat menyesal, gadis itu langsung mengonfirmasinya. Dia lalu berbalik kepada Zhang dan berkata bahwa keponakannya adalah kebanggaan keluarga dan karena itu dia tidak bisa belajar dengan orang seperti Zhang. Jadi dia memintanya untuk membiarkannya pergi, lalu menambahkan bahwa dia akan mendengarkannya atau pergi ke kepala sekolah dan meminta dia dikeluarkan dari akademi. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia dihentikan oleh gadis itu sendiri, yang mulai memintanya untuk tidak melakukan ini karena dia secara sukarela menjadi muridnya. Dia jelas terkejut bahwa dia tidak mengerti bahwa dia bukan guru yang pantas dan pasti tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya. Dia merasa sangat canggung, tetapi meskipun semua perasaan itu, dia berusaha memberitahu pamannya bahwa dia sudah membuat keputusan terakhirnya. Saat mendengarkannya, dia melihat sebuah kristal rekaman suara yang pecah di lantai, dan ini langsung membuatnya marah dan segera menyerbu Zhang dengan kata-kata untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan terhadap keponakannya. Setelah itu, dia kembali memerintahkannya untuk segera membebaskan dia dari kelas. Jika tidak, dia mengancam Zhang untuk menghancurkannya, tetapi dia dengan tenang memberitahu Yao bahwa dia salah saat mengira bahwa dia mencuci otak gadis itu. Dia juga berusaha menenangkan pamannya saat itu, berkata bahwa jika dia tidak tenang sekarang, dia tidak akan pernah berbicara lagi dengannya. Namun, paman gadis itu tetap tidak percaya padanya dan yakin bahwa Zhang jelas memiliki niat tertentu. Zhang sendiri tidak mengerti apa yang dituduhkan padanya, karena dia hanya menerima siswa tersebut ke dalam kelompoknya. Dua pria sedang berjalan di sekitar area akademi, dan salah satunya menenangkan yang lain karena salah satu dari mereka tidak diterima oleh guru manapun. Teman pria itu berusaha menghiburnya dengan segala cara, dan begitu dia melihat tanda kelas pertama, dia langsung menyarankan agar temannya pergi ke sana, karena mungkin dia akan diterima di sana. Anak itu tidak ingin pergi ke sana karena kelasnya tampak sangat tua, tetapi temannya meyakinkannya bahwa dia harus tetap optimis. Jika kelasnya tua, itu berarti gurunya berpengalaman. Zhang sedikit terkejut ketika dua pria datang kepadanya dan salah satunya ingin menjadi muridnya. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa temannya begitu bersemangat membuktikan kepada Zhang bahwa anak itu adalah pemanah yang baik dan karenanya akan menjadi murid yang baik. Zhang tidak keberatan menerima murid lain ke dalam timnya, tetapi pertama-tama memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Anak itu jelas tidak siap untuk ini, tetapi temannya meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena guru hanya ingin memberinya beberapa tips. Saat itu, anak itu tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa segala sesuatu di sekitarnya tidak terurus. Jadi dia berpikir bahwa gurunya sama saja dan kemungkinan besar tidak akan mengajarinya apa-apa. Tapi dia tetap memutuskan bahwa bahkan jika dia benar-benar buruk, dia sama sekali tidak akan menjadi muridnya. Dan untuk menguji teorinya, dia memutuskan untuk menunjukkan semua yang bisa dia lakukan dan melihat reaksi gurunya. Dia mampu memukul batu penguji dengan kekuatan 123 unit, lalu membungkuk kepada guru dan memintanya nasihat. Tapi begitu dia menengadah, dia menyadari bahwa guru ini bahkan tidak memandangnya. Jadi pria itu memutuskan bahwa tampaknya tebakannya memang seperti yang dia pikirkan. Tapi tiba-tiba pikirannya terputus oleh Zhang, yang tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan bahwa pria itu terluka secara emosional. Selain itu, dia menyadari bahwa pria itu merasa terhina. Pria itu jelas tidak menyangka akan mendengar hal itu, sampai-sampai dia bahkan secara santai menyebutkan bahwa dia diam-diam mencintai seorang gadis, tetapi tidak ada yang berhasil di antara mereka. Meskipun dia segera sadar dan mengatakan bahwa itu tidak penting lagi. Temannya langsung mendekatinya dan mulai menanyakan siapa yang menyakitinya dan mengapa dia tidak memberitahunya. Tapi dia tidak ingin membahasnya sekarang, jadi dia meminta guru untuk tidak membicarakannya karena itu urusan pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan persiapannya. Tapi Zhang jelas tidak berpikir begitu, lalu menambahkan bahwa pukulannya keras dan penuh tujuan, dan itu banyak mengatakan tentang kepribadiannya. Zhang langsung mencatat bahwa dia hanya memikirkan saat ini, bukan masa depan. Yang paling penting adalah cedera ini membuatnya ragu-ragu dan sangat takut gagal, dan karena itu pukulannya menjadi jauh lebih lemah. Para pria sangat terkejut bahwa Zhang mampu melihat bahwa dia sedang jatuh cinta dan seperti apa karakter pria itu secara umum. Tapi Zhang langsung memberitahu mereka bahwa sebenarnya tidak ada yang mengejutkan, karena pukulan petarung sangat bergantung pada keadaan emosionalnya, dan jika tidak stabil, maka pukulan akan sama persis, dan dalam kasusnya jelas dari pandangan pertama bahwa cinta yang menjadi penyebabnya. Para anak laki-laki berdiri terpaku dengan mulut terbuka karena mereka melihat betapa cepat Zhang menemukan masalah sebenarnya. Bahkan ahli senjata Wang pun tidak menyadarinya. Zhang mematahkan keheranan mereka untuk memberi nasihat kepada pria itu, mengatakan bahwa agar mendapatkan rasa hormat dalam hubungan, dia harus menjadi kuat,
dan memintanya untuk memikirkan bagaimana penampilannya di mata orang lain jika dia sendiri tidak menghormati dirinya. Sekarang dia memintanya untuk memahami dirinya sendiri, melepaskan rasa sakit hati, dan belajar dari kesalahannya, agar dia menjadi jauh lebih kuat. Dan sekarang, mendengar hal ini, Zhang meminta pria itu untuk memukulnya lagi dan melihat apa yang sebenarnya mampu dia lakukan. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah bahwa dia tidak boleh menghina dirinya sendiri, dan yang dia butuhkan hanyalah percaya pada dirinya sendiri. Dengan pikiran itu, dia memukul batu yang sedang dinilai, dan kejutan teman-temannya ketika kekuatan pukulan pria itu meningkat hampir 2 kali lipat dan mencapai sebanyak 200 unit. Setelah itu, pria itu menyadari bahwa gurunya pasti Zhang, jadi tanpa ragu dia berlutut di depan dia dan mulai menanyakannya. Dan Zhang sendiri tidak keberatan membantu pria muda itu, jadi hal pertama yang dia minta adalah memverifikasi identitasnya di atas batu. Teman pria ini sedikit iri karena langsung terlintas di pikirannya bahwa jika dia tahu guru ini begitu keren, dia juga akan mendekatinya. Tapi pertanyaan lain membuatnya bingung. Jika selalu ada guru sehebat itu di Hongting, mengapa dia tidak pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Jadi dia memutuskan untuk menanyakan nama guru itu, dan saat dia memperkenalkan diri, para anak muda menyadari bahwa itu adalah nama guru terburuk di akademi. Zhang mengonfirmasi tebakan para anak laki-laki tentang hal ini dengan senyum dan mengatakan bahwa memang dia guru yang sangat buruk. Mereka berharap sampai akhir bahwa pria itu akan menyangkal informasi ini, tetapi bukan hanya dia tidak melakukannya, dia juga mengonfirmasi informasi ini dengan senyum. Murid barunya jelas tidak mengerti mengapa gurunya begitu kritis terhadap dirinya sendiri. Sebagai jawaban, dia berkata bahwa sebenarnya dunia ini penuh dengan label harga dan tidak ada yang salah dengan itu. Meskipun dalam pikirannya, dia berpikir bahwa jika bukan karena perpustakaan jalur surgawi, dia kemungkinan besar akan tetap gagal, karena tanpa itu dia tidak memiliki bakat istimewa. Siswa Zhang, setelah mendengar ini, langsung ingin memberi kredit kepada Zhang, tetapi Zhang menghentikan anak itu dan berkata bahwa sebenarnya itu tidak penting. Seperti reputasinya yang buruk, yang penting adalah belajar dengan keras dan menuju tujuan. Anak itu dengan bahagia mengucapkan selamat tinggal kepada guru, dan temannya tidak bisa tidak memperhatikan bahwa akhirnya semuanya berjalan baik untuk anak itu, dan sekarang dia juga memiliki guru yang luar biasa. Zhang juga tersenyum bahagia, karena dia menyadari bahwa hari ini juga hari libur baginya, karena dia memiliki 4 murid baru. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam karirnya, plat nomornya telah kedaluarsa, yang harus dia peroleh dari gedung logistik jika ingin terus merekrut murid baru. Begitu pria masuk ke dalam gedung, dia langsung menyadari bahwa tempat itu benar-benar kosong, tetapi pendapatnya berubah drastis ketika dia mendengar suara yang memberitahunya bahwa guru pertama mereka, Zhang Huang, telah muncul di depan mereka. Suara itu milik Kan Biao, kepala departemen logistik, dan begitu Zhang melihatnya, pria besar itu memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang dia lakukan di sana, karena semua orang tahu dia mengalami kesulitan merekrut orang. Zhang langsung teringat bagaimana Kan Biao selalu membuli dia karena reputasinya yang buruk, dan dengan mempertimbangkan semua itu, Zhang langsung berpikir mungkin karena pria besar ini dia hanya punya 4 token sejak awal. Bagaimanapun, hal pertama yang dia lakukan adalah memberitahu pria besar itu bahwa dia kehabisan stiker pendaftaran dan ingin beberapa lagi. Kata-kata ini membuat pria besar itu tertawa terbahak-bahak karena dia tidak mengerti bagaimana seorang guru seperti Zhang bisa kehabisan token. Zhang sebenarnya sudah memperkirakan reaksi seperti ini, jadi dia menawarkan taruhan jika dia tidak percaya padanya. Chen Biao selalu tertarik dengan taruhan, jadi dia langsung setuju. Tetapi sebelumnya dia ingin tahu apa yang sebenarnya bisa dia pertaruhkan. Zhang sudah siap untuk pertanyaan ini dan segera menjawab bahwa dia ingin mempertaruhkan wajahnya, yang berarti bahwa yang kalah akan menerima 3 tamparan di depan umum dari pemenangnya. Kan terkejut dengan kreativitas Zhang, jadi dia setuju dengan ide itu tanpa masalah. Tapi dia tetap memutuskan untuk menambahkan bahwa jika Zhang kalah, dia akan menerima 3 tamparan dari masing-masing mereka, bukan hanya dari Chen. 3 asistennya pergi mengambil buku berisi informasi tentang hubungan siswa dengan guru, dan dengan buku ini mereka akan mencari tahu apakah dia berbohong. Tapi setelah beberapa menit, wajah mereka berubah karena mereka tiba-tiba menemukan informasi yang sebenarnya mengonfirmasi bahwa keempat siswa itu menganggapnya sebagai guru. Chen Biao jelas tidak percaya, jadi dia memerintahkan buku itu dibawa ke depannya segera agar dia bisa memverifikasi keasliannya secara langsung. Dengan melakukan ini, dia meyakinkan dirinya sendiri dan guru-guru lain bahwa jika ini benar, maka para pria yang pergi ke Zhang adalah orang-orang bodoh. Namun saat dia mulai membaca deskripsi rinci dari masing-masing murid, sebuah senyum muncul di wajahnya karena dia menyadari bahwa Wang In mengalami cedera kaki, dan tampaknya semua yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Wajah puas itu tidak bertahan lama, karena kemudian dia melihat bahwa di antara murid-muridnya ada putri keluarga Wang, yang merupakan salah satu yang terkaya di Tianxuan. Tapi itu belum semuanya, karena apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih menghibur. Zhao Ya,
yang menempati posisi ketujuh dalam ujian masuk dan merupakan putri penguasa kota Baiyun, diikuti oleh Yang Li dan Zheng Yang, yang termasuk dalam 100 pejuang teratas. Setelah mengetahui semua ini, Chen Biao menyimpulkan bahwa Zhang sebenarnya telah mencuci otak anak-anak ini. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memandang seorang pecundang seperti dia. Zhang tidak berniat membuktikan apapun kepada mereka dan langsung berkata bahwa terserah mereka mau percaya atau tidak, tetapi itu tetap akan menjadi kebenaran, dan dengan mempertimbangkan semua ini, dia mengatakan bahwa saatnya mereka menepati janji mereka. Tapi tampaknya mereka tidak berniat melakukannya sejak awal, karena mereka mulai mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukannya, dan dia jelas tidak akan berbuat apa-apa kepada mereka karena itu. Dan jika dia mencoba, mereka langsung berkata bahwa mereka akan memukulinya, dan dia akan menyesal pernah datang ke sini. Zhang menerima semua kata-kata ini dengan gembira. Bahkan dalam hati dia berharap mereka menolak untuk melaksanakan hukuman itu. Salah satu dari mereka bahkan keluar dari kerumunan dan berkata bahwa Zhang tidak layak menyentuh wajahnya, apalagi menamparnya. Tapi dia sangat ingin mengajarkan Zhang pelajaran yang jelas-jelas pantas dia terima. Pada saat ini, Chen berpikir bahwa Zhang hanya peringkat ketiga, dan dia pasti tidak akan mampu menghadapi seorang master peringkat keempat. Itu sama sekali di luar kemampuannya. Secara umum, seperti yang diketahui, ada 9 tingkat pertarungan, semakin tinggi tingkatnya, semakin sulit pula untuk naik ke tingkat berikutnya. Selain itu, setiap tingkat dibagi menjadi tingkat awal, menengah, mahir, dan puncak. Oleh karena itu, berdasarkan informasi ini, jelas bahwa meskipun Zhang sangat menguasai keterampilan orang lain, dia hanya berada pada tingkat master peringkat ketiga, dan dengan keterampilan seperti itu, akan sangat sulit untuk menang. Saat Chen Bao memikirkan semua ini, darah muncul di depannya, yang membuatnya sangat marah karena dia langsung memerintahkan mereka untuk membersihkannya dengan bersih dan tanpa agresi yang tidak perlu. Tapi dia bahkan tidak menyangka akan mendengar bahwa itu bukan darah Zhang, dan saat dia mulai berbalik, dia menyadari bahwa mereka tampaknya sedang dalam masalah. Zhang berhasil memukul salah satu guru dengan satu pukulan, dan sekarang dia bangkit perlahan memanggil anak-anak lain ke arahnya. Chen sangat marah karena jujur saja dia tidak mengerti bagaimana hal ini bahkan bisa terjadi. Bagaimanapun juga, Li Yuan pasti satu tingkat lebih tinggi. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Zhang terus membuat mereka marah dengan tersenyum sambil memanggil mereka mendekat. Mereka mengira dia hanya beruntung, dan sekarang dia pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keberaniannya. Zhang menutup matanya dan menuju ke perpustakaan jalur surgawi, di mana 3 buku tentang kekurangan para guru ini sudah disiapkan. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk mempelajari mereka dan menyerang di tempat yang paling berpengaruh. Masing-masing dari mereka memiliki titik yang tidak ingin mereka capai, dan Zhang sangat mengetahuinya. Informasi ini membantunya mengalahkan semua orang yang tidak tahu malu itu. Setelah menyentuh 1 poin pada masing-masing dari mereka, Zhang menjadi pemenang, dan mereka membeku serta hanya bisa gemetar ketakutan. Masalahnya adalah bahwa Zhang menyentuh titik-titik vital mereka, karena dia sangat tahu bahwa semua petarung yang berlatih keras memiliki titik seperti itu, dan jika disentuh bahkan oleh anak kecil, bisa menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk. Chen Bao hampir tidak bisa berbicara, tetapi dia tetap ingin bertanya kepada pria itu bagaimana dia tahu tentang titik vital mereka. Tapi dia memberitahu Chen Bao bahwa mereka hanya perlu menepati janji dan semuanya akan baik-baik saja. Semua ini membuat Chen Bao kesal, jadi dia langsung menyebut Zhang sebagai guru yang menyedihkan dan tidak kompeten yang berani menyerang atasannya di tempat umum, jadi dia pasti akan melapor ke pihak berwenang. Guru-guru lain juga setuju dengan dia, bahkan memberitahunya bahwa dia akan lebih baik berlutut jika tidak ingin dipecat. Bagi Zhang, ini sangat memalukan, karena dia tahu dengan sempurna bahwa mereka tidak bisa menang dengan kekuatan kecerdasan, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan kejahatan. Kemudian dia memutuskan bahwa dia juga perlu menggunakan metode mereka, karena itulah yang mereka inginkan begitu besar. Setelah itu, dia mulai membicarakan bagaimana guru Chen Bao mencuri harta karun Elder Chen Ming setengah tahun yang lalu, dan dia melakukannya hanya untuk menyenangkan seorang wanita yang akhirnya tidak tinggal bersamanya. Selanjutnya adalah guru Bai Lin, yang telah mendorong gadis itu bunuh diri 3 tahun lalu dengan menyiksanya, dan roh gadis itu sering kembali dalam mimpinya. Guru Chen dengan licik mengambil alih bisnis saudaranya dengan meracunnya dan berhasil menyalahkan semuanya sebagai kecelakaan. Ketika semua guru itu mendengar hal ini, mereka lupa apa yang sangat menyakiti mereka, karena mereka tidak percaya bahwa Zhang mengetahui rahasia mereka. Tapi tanpa ragu, mereka memutuskan untuk meminta maaf dan langsung mengakui bahwa mereka satu-satunya yang salah. Zhang hanya bisa membalas bahwa dia benar-benar tidak punya waktu untuk menangani kesalahan masa lalu mereka, tapi dia ingin menyampaikan bahwa jika mereka mengulanginya di masa depan, dia pasti akan menghancurkan karir mereka sekali dan untuk selamanya. Mereka meyakinkan dia bahwa mereka tidak akan berani melakukannya lagi, dan sebagai tanda terima kasih atas kebaikannya, Chen Bao memberinya token pendaftaran dan berkata bahwa dia memang bisa mengambil sebanyak yang dia inginkan. Zhang mengambil tepat sebanyak yang dia rasa perlu dan pergi,
dan teman-temannya yang baru mengucapkan selamat hari yang baik. Kepala pria itu dipenuhi pikiran tentang berapa lama dia telah menunggu kehidupan yang mendebarkan ini, dan bahwa inilah yang benar-benar dia butuhkan. Tiba-tiba pikirannya terganggu saat dia melihat dua pria menarik seorang pria ketiga, yang tampaknya berteriak bahwa dia tidak ingin hidup lagi. Ternyata, pria besar itu berteriak bahwa dia ingin mati, tetapi sekaligus memegang tangan siswa lain dan tidak membiarkan dia pergi. Dan yang ketiga berusaha menjelaskannya bahwa jika dia sangat ingin mati, maka dia tidak perlu menyeret siapapun bersamanya. Tapi dia meminta mereka meninggalkannya sendiri karena dia sudah mati. Meskipun para pria itu berusaha berteriak bahwa sebenarnya dia yang memegang mereka, bukan mereka yang memegangnya. Zhang tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimanapun, dia memutuskan lebih baik tidak ikut campur dalam situasi ini, karena saat ini tugas utamanya adalah terus merekrut murid. Tiba-tiba pikirannya terpotong oleh teriakan yang tampaknya langsung ditujukan padanya karena dia mendengar seseorang berteriak tentang seragam salah satu guru. Dan beberapa detik kemudian dia melihat pria besar yang sama menggantung di kakinya. Dia segera berbalik dan melihat kedua siswa yang dengan cepat lari menjauh, sambil berterima kasih kepada Zhang karena telah membantu mereka mengalihkan perhatian pria besar itu. Zhang mencoba dengan tenang meminta pria ini untuk membiarkannya pergi, tetapi dia menolak dan terus berkata bahwa dia sudah ditolak sebagai murid sebanyak 10 kali dan hari ini adalah hari terakhirnya untuk dipilih. Jadi dia hanya ingin memohon belas kasihan dan diterima sebagai murid. Pria itu mendekat dan berkata bahwa jika anak itu sangat ingin menjadi muridnya, dia harus menunjukkan semua kemampuannya dan bahwa menggantung di kakinya tidak berguna. Orang besar itu langsung setuju dengan Zhang, berdiri, dan beberapa detik kemudian batu bata muncul secara ajaib di tangannya. Lalu dia memukul kepalanya sendiri dan tampaknya menunjukkan kemampuannya. Namun, Zhang tetap memutuskan untuk menanyakan apa yang dilakukan pria besar ini dan mengapa dia memukul dirinya sendiri. Tiba-tiba perpustakaan memutuskan untuk menjawab pertanyaannya, yang pada saat itu aktif dan, ternyata, itu adalah bentuk kungfu yang tidak biasa, yang disebut Heng Lian, dan, ternyata, Yuan Dao, seorang pendekar seni bela diri acak yang sedang dalam tahap awal kebangkitan keduanya. Pria itu memiliki 18 kekurangan. Yang pertama adalah darah naga bertanduk yang tidak aktif, yang kedua adalah karakter lemah dan latihan yang tidak stabil, bagaimanapun juga. Anehnya, dia memiliki garis keturunan darah yang cukup kaya, tetapi tetap saja, bahkan dalam hal ini, dia bukan orang yang mampu. Akhirnya, Zhang menyadari apa yang baru saja dia baca. Apakah pria ini memiliki kaitan dengan kekuatan darah kekaisaran? Dalam dunia ini, data kelahiran tubuh dan darah sangat penting, dan jika seorang pejuang memiliki warisan, dia bisa berkembang jauh lebih aktif daripada lawannya. Jadi ada beberapa jenis tubuh murni, tubuh yin, tubuh yang, dan tubuh emas. Demikian pula, dapat dikatakan bahwa ada beberapa jenis darah kuno, darah baru, darah leluhur, dan darah variabel. Darah naga bertanduk adalah salah satu darah kuno. Dikatakan bahwa ketika digunakan secara maksimal, petarung menjadi tak terkalahkan oleh senjata dan tidak ada yang bisa melukainya. Bisa dikatakan bahwa ini adalah salah satu garis keturunan terbaik dalam hal pertahanan, dan Zhang bahkan tidak bisa membayangkan bahwa pria sebesar itu memiliki potensi sebesar itu, meskipun akan sangat sulit untuk membukanya. Dia tahu bahwa orang ini pasti harus masuk ke kelasnya, jadi dia langsung memberinya token untuk berunding, dan pria besar itu sangat senang. Tiba-tiba percakapan mereka terhenti oleh Shang Bin. Dia adalah cucu dari tetua Akademi Shang dan salah satu pengagum Shen Bei. Orang ini, begitu dia melihat Zhang, langsung memberitahunya bahwa gurunya tidak terlalu bagus dan sedang merekrut siswa yang sama jenisnya. Gadis yang berdiri di sampingnya bernama Shen Beiju. Dia adalah salah satu guru terbaik di akademi dengan banyak penggemar. Bahkan, bisa dikatakan bahwa Zhang pernah menjadi penggemarnya. Dan sekarang Zhang tidak mengerti siapa yang sedang dibicarakan Shang Bin dan siapa yang dia sebut sampah. Shang Bin tersenyum dan dengan percaya diri memberitahu Zhang bahwa dia sedang membicarakan dia jika dia tidak mengerti. Zhang mengusap hidungnya dan mulai berkata bahwa jika Shang Bin membicarakannya, maka dia sama sekali tidak mengerti mengapa baunya begitu menyengat, dan dia tidak lupa untuk memperhatikan bahwa bau ini hanya muncul setelah Shang Bin muncul. Dia langsung marah oleh penghinaan seperti itu dan mulai berteriak bahwa dia sama sekali tidak berhak berbicara seperti itu. Tapi kemudian dia menyadari bahwa bahkan Shen Bei sedang menertawakannya. Jadi dia segera memutuskan bahwa dia harus lebih tenang karena dia pasti tidak bisa membuat dirinya malu di depan dia. Jadi dia memutuskan untuk mengingatkan Zhang tentang posisinya dalam peringkat, yang pasti diketahui semua orang, dan dia juga mengenal pria besar yang berdiri di sampingnya. Dan menurut kata Shang, kekuatan pukul pria ini hanya 15 dan dia hanya bagus dalam bertahan. Dia juga tidak lupa menambahkan bahwa pria itu adalah yang terakhir dalam ujian masuk. Dan akhirnya,
Dia berkata bahwa ini adalah kebetulan yang cukup beruntung bahwa guru dan murid dari bagian bawah daftar akhirnya bertemu. Begitu pria besar mendengar nama Zhang Huang dan bahwa dia berada di posisi terakhir, dia menyadari bahwa mungkin sia-sia dia memintanya menjadi gurunya. Zhang tidak berniat bereaksi keras terhadap semua kata itu dan memutuskan untuk memberitahu Shang bahwa jika dia selesai berbicara, kepribadiannya bisa pergi. Jadi Zhang sendiri yang membiarkannya pergi. Meski ini membuatnya marah, dia tetap memutuskan untuk mendengarkan Zhang. Tapi sebelumnya, dia berbalik ke Shen Bei dan memberitahunya bahwa sebaiknya mereka pergi dari sini karena berkomunikasi dengan makhluk mengerikan ini berbahaya. Itu bisa mempengaruhi kecantikannya secara negatif. Sebelum pergi, Shen Bei memutuskan untuk mengucapkan beberapa kata baik kepada Zhang. Jadi dia berkata bahwa terakhir kali, meskipun dia berada di posisi terbawah, dia memintanya untuk tidak menyerah dan bekerja keras, dan dia pasti akan berhasil. Zhang mengerti bahwa dia berpikir bahwa karena dia mengambil pria besar ini, itu berarti dia menyerah pada dirinya sendiri. Tapi dia tetap memberitahunya bahwa dia senang mendengar kata-kata seperti itu dari dia. Tapi dia masih bisa menjamin bahwa pria besar ini adalah berlian yang belum dia sah. Dan jika dia dilatih dengan benar, besar kemungkinan dia akan bersinar. Shen Bei tidak berdebat dengannya dan mengatakan bahwa dia akan menantikannya, lalu berbalik ke Zhang untuk memberitahunya bahwa dia sudah sangat lelah, jadi dia ingin beristirahat sebentar tanpa dia. Zhang kembali memutuskan bahwa hanya Zhang yang harus disalahkan atas hal ini. Jadi dia berjanji padanya bahwa suatu saat nanti dia harus bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya. Saat mereka berbicara di sana, pria besar itu memutuskan untuk melarikan diri dengan sangat hati-hati. Tapi Zhang menyadarinya dan pura-pura bahwa pria besar itu hanya bingung dan pergi karena sebenarnya kelasnya berada di arah yang sama sekali berbeda. Anak itu berusaha mengatakan bahwa dia terlalu lemah dan karena itu tidak ingin merusak reputasi guru Zhang. Dan oleh karena itu dia tidak keberatan jika pria itu tiba-tiba memutuskan untuk membiarkannya pergi. Zhang mendekat kepadanya dan berkata bahwa kata-kata itu tidak berarti karena dia sudah meneteskan darah ke token. Dan mulai dari detik itu, dia akan hidup sebagai dia setelah percakapan ini. Zhang pergi ke kamarnya untuk memikirkan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya merekrut murid, dan sepertinya batasnya akan berhenti di 5. Tapi sebenarnya, semuanya baik-baik saja. Jadi dia memutuskan bahwa dia perlu mengatur semua bahan terlebih dahulu agar siap untuk pelajaran pertamanya besok. Dia percaya bahwa sebelumnya dia telah berlatih sesuai prinsip 9 jalur Hongting, dan setiap tingkatnya sesuai dengan inti dari 9 peringkat. Banyak orang di Hongting berlatih menurut sistem ini, dan sepertinya dia adalah yang terakhir dari semua guru yang tersisa di tingkat 3. Semua orang sudah mencapai setidaknya tingkat 4. Jadi dia harus mengumpulkan kekuatannya dan mengejar mereka secepat mungkin. Tapi metode latihannya belum cukup efektif. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi satu tempat di mana dia pikir mungkin bisa menemukan metode latihan yang lebih berhasil daripada yang terakhir kali dia coba. Esensi menyatukan ki sejati adalah mengumpulkan energi spiritual yang ada di sekitar mereka. Dan proses ini sangat lambat dan sulit karena energi spiritual harus disusun kembali agar bisa bergabung dengan ki sejati tubuh. Beberapa guru bahkan belajar siang dan malam selama minimal 3 tahun untuk mencapai hasil yang memuaskan. Dan semua ini jelas tidak cocok untuk Zhang. Dia yang paling tidak ingin melakukan ini selama bertahun-tahun. Selain itu, kelasnya besok. Dan jika para siswa mengetahui bahwa guru mereka bahkan tidak mampu mengumpulkan ki berkualitas tinggi, mereka pasti akan keluar dari sekolah. Dia tahu bahwa dia bisa mencari berbagai jalur di perpustakaan jalan surga. Tapi masalahnya adalah ada lebih dari 1000 kekurangan ini, dan dia benar-benar tidak bisa menghilangkannya semuanya dalam waktu sesingkat ini. Jadi dia berpikir mungkin dia bisa mengumpulkan cukup informasi tentang metode pengajaran lain untuk memanfaatkan keunggulan satu sistem guna menutupi kelemahan sistem lain. Dan untuk itu dia datang ke Elder Shen Mo, yang cukup terkejut melihat pria itu di sini, karena sudah larut malam, dan pada waktu seperti ini tidak ada yang mengunjungi perpustakaan. Zhang menjelaskannya bahwa dia akan melewati peringkat ketiga, tetapi dia memiliki beberapa pertanyaan, itulah sebabnya dia datang ke sini. Sang tua tersenyum dan memberitahunya bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengannya. Berlatih dengan perlahan karena universitas selalu membutuhkan darah segar seperti dia. Jadi dia memberitahunya bahwa informasi tentang tingkat ketiga ada di baris keempat, yang membuat Zhang sangat berterima kasih. Sang elder selalu tahu bahwa Zhang sebenarnya anak yang baik, dia hanya selalu kekurangan kemampuan, dan karena itu dia sungguh berharap hasilnya tidak begitu buruk. Begitu Zhang memasuki perpustakaan ini, hal pertama yang dia perhatikan adalah banyaknya buku di dalamnya. Dia mengambil buku pertama yang cocok dengannya, dan sedikit terkejut karena buku ini menggambarkan metode yang memiliki lebih dari 3000 kekurangan, dan dia sedikit bingung mengapa sistem ini begitu populer. Rasanya mustahil baginya untuk memperbaiki begitu banyak kesalahan. Tapi pada satu titik dia menyadari bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk putus asa, dan berkat itu, muncul sebuah ide baginya. Inti dari ide tersebut adalah bahwa dia tidak perlu memperbaiki semua kekurangan.
Satu-satunya hal yang ia sesali adalah perpustakaan jalur surgawi hanya membahas kesalahan dan bukan metode koreksi, tetapi ia tidak putus asa karena mengerti bahwa ia bisa menemukan keunggulan dari berbagai metode yang akan menutupi kekurangan yang lain, dan dengan menggabungkan semua informasi itu, sesuatu yang baru dan lebih maju dapat diperoleh. Pemikiran ini memberinya pengertian bahwa sejak ia datang ke sini, ia memiliki peluang besar untuk mengumpulkan informasi tentang tingkat keempat dan kelima. Dia duduk cukup lama dengan buku-buku itu, sampai dia merasa sudah memahami semuanya yang dia inginkan. Setelah cukup lama, Zhang keluar dari perpustakaan dengan pikiran bahwa informasi tentang peringkat keempat dan kelima telah ditemukan, dan sekarang dia tahu bahwa saatnya kembali berlatih. Lelaki tua itu terkejut bahwa Zhang bisa menyelesaikan dengan begitu cepat, dan memutuskan untuk menawarkan salah satu buku kepadanya, tetapi Zhang meyakinkan bahwa pertanyaannya tidak cukup mendalam untuk memerlukan salinan, lalu dia mengucapkan terima kasih atas kebaikan lelaki tua itu dan pergi. Pada saat itu, Mo yang dihormati berpikir bahwa sia-sia saja dia tidak membawa salinan buku itu, karena dia merasa Zhang akan segera kembali lagi untuk membaca ulang buku itu. Malam itu, Zhang yang duduk di kamarnya, memikirkan bagaimana akhirnya dia berhasil mengumpulkan semua yang dia butuhkan dengan bantuan perpustakaan jalan surga, dan sekarang bagian terburuk telah datang. Sekarang dia harus menyusun semuanya, dan pria itu bahkan tidak tahu caranya. Akhirnya pikirannya terganggu saat perpustakaan tiba-tiba memanggilnya tanpa izin. Dia masih tidak mengerti apa-apa, dan hal ini berlanjut sampai buku-buku tiba-tiba mulai jatuh dari langit. Dan begitu terus sampai suatu saat cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mata Zhang, dari mana dia harus bersembunyi karena tidak mungkin menatapnya. Tak lama kemudian, cahaya itu akhirnya padam, dan di tempatnya muncul sebuah buku yang jatuh tepat ke tangan Zhang. Begitu dia membuka buku ini, dia menyadari bahwa di depannya ada semua catatannya dari perpustakaan Elder, hanya saja mereka tersusun dan ditempatkan di rak-rak. Dia langsung menyadari bahwa isi buku ini tidak bisa termasuk dalam ajaran yang dikenal, karena informasinya benar-benar baru bagi seluruh dunia. Dan yang paling aneh adalah buku ini masih belum memiliki nama, jadi pria itu menyarankan mungkin dia harus memilih nama ini. Zhang memutuskan bahwa karena ini dibuat oleh perpustakaan jalur surga, lebih baik menyebutnya teknik jalur surga. Dan begitu dia mengucapkannya keras-keras, judulnya sendiri muncul di buku itu, yang bahkan membuatnya sedikit takut. Setelah beberapa waktu, dia mulai mempelajari buku ini secara perlahan sesuai dengan saran perpustakaan jalan surga. Dan pada suatu titik, pemahamannya dan pengetahuannya tentang buku ini mencapai puncaknya. Zhang langsung menyadari bahwa ini adalah semacam terobosan, tetapi dia terkejut karena hal itu terjadi begitu cepat, karena dia tahu bahwa orang lain yang telah maju ke tingkat penyucian kulit dan tulang, berpuasa dalam waktu yang lama, bermeditasi secara terus-menerus, dan semua itu untuk mencapai keberhasilan kecil sekalipun. Hanya setengah malam baginya untuk mencapai tingkat kelima dari wadah Qi. Dia juga tidak bisa tidak menyadari bahwa latihannya telah meningkatkan kekuatan Qi-nya, tetapi dia selalu merasa bahwa itu membutuhkan penyucian suci atau ilahi. Tapi sepertinya perpustakaan jalan surga telah melakukan semua pekerjaan untuknya. Dia menyadari bahwa tampaknya saat dia menggunakan 9 jalur Hongting, dia membuat terlalu banyak kesalahan. Tetapi sekarang dia tampaknya akhirnya mampu mengumpulkan Qi berkualitas tertinggi. Setelah terobosan seperti itu, dia langsung penasaran apakah dia bisa menggunakan perpustakaan terobosan surga untuk mempelajari metode penyucian suci atau bahkan ilahi. Ada 3 jenis energi Qi, tinggi, sedang, dan rendah, dan sesuai dengan kualitasnya yang lebih tinggi, semakin kuat petarungnya. Zhang yakin bahwa sekarang dia menggunakan Qi berkualitas tertinggi dan latihan ini telah meningkatkan tubuh dan energinya. Jadi, dengan mempertimbangkan semua poin ini, dia memutuskan bahwa dia harus segera menguji apa yang sekarang mampu dia lakukan. Hal pertama yang dia putuskan adalah pergi ke plat pengukur yang dipukul oleh murid-muridnya. Sepertinya masuk akal baginya untuk memulai dari sini. Dia mengumpulkan lebih banyak energi di tangannya dan bersiap untuk mengirim pukulan pertamanya setelah bermeditasi. Dan begitu dia memukul, angka 8 muncul di depan wajahnya, diikuti kata ding, yang kira-kira setara dengan pukulan sebesar 8.000 unit. Zhang awalnya mengira bahwa plat ini hanya rusak, karena menurut batu pengukur, kekuatannya setara dengan seorang bijak tingkat ke-6. Dalam suatu hal, dia memandang tangannya dan merasa bahwa ini cukup menakutkan baginya. Selain itu, dia berhasil mencapai tingkat kelima hanya dalam 1 malam, jadi dia memutuskan untuk menyimpan berita ini sebagai rahasia. Tiba-tiba pikirannya terganggu oleh suara aneh. Zhang pikir sudah terlalu larut untuk tamu, jadi dia memutuskan untuk memeriksa siapa yang datang menemuinya. Ketika dia melihat orang ini, dia segera menyadari bahwa siapapun dia, orang ini jelas menuju ke kamarnya, tetapi yang lebih penting, dia tidak menyadari Zhang. Tamu tak terduga ini saat itu berpikir bahwa Zhang sendiri yang harus disalahkan atas apa yang akan terjadi,
karena dia seharusnya tidak menganggap semua orang sebagai murid. Zhang tahu bahwa jika pria ini menyusup ke gurunya di tengah malam, pasti bukan untuk memberi kebahagiaan. Jadi dia memutuskan untuk melepas seragam gurunya terlebih dahulu agar lebih menyamar. Dan saat dia memikirkannya, pria itu berbalik dan berteriak ke arahnya untuk mencari tahu siapa yang bersembunyi di sekitar sudut. Zhang tahu dengan sangat baik bahwa pria ini hanya datang ke sini untuk menghancurkannya. Jadi dia memutuskan untuk mengatakan bahwa dia memiliki rencana yang sama karena dia pikir itu akan membingungkannya dengan jelas. Begitu Zhang mengatakan bahwa dia di sini untuk menghancurkan guru yang gagal, tamu tak diundang itu pun tenang dan berkata bahwa dia akan menutupi dia nanti. Zhang terus berperan sebagai penjahat, tetapi sebelumnya dia terkejut karena tamu tak diundang ini tidak keberatan karena tampaknya dia sendiri ingin menghancurkannya. Setelah itu, pria itu berkata bahwa dia sebenarnya tidak datang untuk menghancurkan guru Zhang, tetapi hanya untuk sedikit menakutinya. Dia akan memotong organ vitalnya dan dengan demikian mencegah reproduksi orang-orang seperti dia, dan semua ini karena dia sangat tidak adil kepada keponakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zhang tidak menyesal pergi latihan daripada tidur, karena jika dia tertidur, akibatnya akan sangat buruk. Bagaimanapun, pria aneh ini memutuskan bahwa sudah saatnya mengakhiri percakapan dan langsung ke intinya, dan Zhang memutuskan untuk menyarankan dia memulai duluan, karena jika dia hanya menghancurkannya, tidak ada gunanya mengguntingnya. Pada saat ini, pria itu merasa bahwa ini adalah kebetulan yang luar biasa bahwa mereka berdua datang malam itu untuk menghabisi Zhang. Jadi sambil memikirkannya, dia menyarankan pasangannya yang tak terduga agar mereka menjalankan misi ini bersama. Pertama-tama, penjahat itu memintanya untuk fokus pada energinya agar bisa merasakan tubuhnya dengan lebih baik dan memberikan pukulan yang paling kuat. Zhang dibawa ke perpustakaan jalur surga saat itu, karena dia menyadari bahwa dia pernah mendengar suara pria ini sebelumnya dan buku itu sendiri jatuh ke tangannya. Zhang langsung menyadari bahwa Yao adalah asisten langsung Zhao Yao, tetapi dia tidak mengerti apa yang telah dia lakukan, bahwa tentara bayaran ini datang untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk mengabaikan fakta bahwa dia sudah peringkat ke-6 dan telah memukul 12 ding pada batu penilaian, karena jika dia tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan bisa disebut Zhang Huang. Tapi dia tetap mengerti bahwa ini jelas harus dilakukan bukan dalam konfrontasi langsung, karena dia pasti akan kalah. Jadi dia memutuskan untuk menipu Yao sedikit, dan pada satu titik berteriak padanya untuk melihat ke langit karena ada UFO terbang di sana. Yao tidak mengerti apa itu UFO dan bagaimana hubungannya dengan kasus mereka, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa semua ini hanyalah trik biasa dari Zhang, yang menipunya dengan cara yang kekanak-kanakan. Zhang tidak melewatkan kesempatan dan memberikan pukulan cukup keras dari belakang, yang membuat pria itu terbang ke dinding terdekat. Dia pikir bahwa tingkat ke-6 seharusnya jauh lebih kuat, tetapi tampaknya fakta bahwa dia mengetahui semua kelemahan lawannya sangat berpengaruh dalam hal ini. Yao tidak sepenuhnya mengerti mengapa pria itu tiba-tiba menyerangnya, karena baginya tampaknya mereka berdua ingin membalas dendam pada Zhang. Tapi tampaknya Yao sangat salah saat memutuskan bahwa dia memiliki sekutu dalam hal seperti ini. Setelah itu, Zhang memukul lawannya berkali-kali dan menyadari bahwa sebenarnya, semua ini tidak semudah yang dia bayangkan. Orang ini adalah asisten keluarga Yao dan paman Zhao, jadi dia tidak memukulnya terlalu keras. Tapi sebelum pergi, Zhang tahu bahwa dia harus terlebih dahulu mengalihkan kecurigaan dari dirinya sendiri. Idenya langsung terlintas untuk menyalahkan Shan atas semuanya, meskipun Zhang percaya bahwa itu adalah kesalahannya sendiri, karena jika dia tidak mendekatinya sore itu, dia bahkan tidak akan mengingatnya. Setelah itu, dia menoleh ke Yao dan berkata bahwa Zhang telah membuatnya marah hari itu, jadi dia ingin memberinya pelajaran. Zhang pura-pura berbicara sendiri, tetapi Yao mendengar semuanya dengan sangat baik, dan begitu Zhang membuatnya mengerti bahwa dia adalah Shan. Setelah itu, dia menunjukkan wajah mengancam dan memerintahkan Yao untuk segera pergi dari sini. Adegan ini membuat Yao berpikir bahwa dia melihat orang ini berbicara dengan Zhang hari ini, dan dia juga tahu dengan sangat baik bahwa mereka sering bertengkar satu sama lain, dan akhirnya, dia mengatakan sesuatu untuk Shenbi, jadi dia yakin bahwa itu adalah orang itu. Zhang bersyukur lagi karena memutuskan untuk berlatih hari ini daripada hanya berbaring dan beristirahat. Selain itu, malam ini memberinya pemahaman bahwa dia harus menjadi jauh lebih kuat jika ingin bertahan di dunia ini. Keesokan paginya, semua muridnya kecuali Zhao berkumpul, dan saat dia menanyakan kepada para pria mengapa dia tidak hadir, mereka menjawab dengan cukup percaya diri bahwa dia hanya terlambat dan akan datang sedikit kemudian. Dia memutuskan bahwa mereka akan mulai tanpa dia, lalu mulai berbicara tentang bagaimana metode pengajarannya berbeda dari yang lain, mengatakan bahwa kepribadian penting baginya jadi dia akan bekerja pada gaya masing-masing dari mereka. Dan dia memutuskan untuk memulai dengan Wang Yin karena dia adalah murid pertamanya. Meskipun gadis itu setuju dengannya, saat ini dia memikirkan bagaimana kemarin, saat dia pulang ke rumah, dia mengetahui bahwa guru Zhang sebenarnya adalah seorang pembohong, jadi secara mental dia tidak ingin berurusan dengannya,
meskipun dia belum bisa memberitahunya tentang hal itu. Pada saat ini, Zhang memintanya untuk mendekat dan menunjukkan serangannya lagi karena dia perlu memeriksanya lebih dekat. Wang Yin merasa bahwa ruang untuk ini terlalu kecil, tetapi Zhang meyakinkannya bahwa itu tidak masalah. Masalahnya adalah, ketika dia pertama kali melihat kekuatannya, dia belum memiliki perpustakaan jalan surga, jadi dia belum sepenuhnya memahami kekurangan apa yang dimiliki gadis itu. Jadi dia harus memberikan pukulan lain yang cukup keras, dan Zhang langsung memutuskan untuk memujinya. Kemudian Wang Yin ingin mengatakan sesuatu kepada gurunya, tetapi dia tidak mengizinkannya karena pada suatu saat dia langsung memotong pembicaraannya, dan dia mulai berkata bahwa jika dia tidak salah, maka dia cedera kakinya 2 tahun yang lalu dalam sebuah pertarungan. Zhang mengabaikan pertanyaannya dan terus berbicara tentang 3 titik di kaki manusia yang bertanggung jawab untuk kekuatan, kecepatan, dan kelincahan, dan menurutnya lawannya telah menyentuh titik yang bertanggung jawab untuk kekuatan, yang menyebabkan titik itu tertutup dan darah mengalir ke arah yang berlawanan. Pada saat itu, Wang Yin berpikir bahwa salah satu dokter teratas yang mereka undang telah mengatakan hal yang sama, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu membutuhkan seorang master setidaknya peringkat ke-8. Jadi dia bertanya kepadanya tanpa harapan apakah dia bisa menyembuhkannya, tetapi jawaban itu sepenuhnya mengubah ekspresinya karena Zhang berkata dengan penuh percaya diri bahwa itu hanya sepotong kue. Meskipun selama hidupnya gadis itu berpikir bahwa cedera itu tidak bisa lagi disembuhkan, dan guru itu berkata bahwa baginya itu hanyalah hal kecil. Menurut Zhang, dia memanggilnya ke sini khusus untuk menyembuhkannya, dan pertama-tama, dia ingin dia rileks dan duduk. Pada saat ini, Wang Yin menyadari bahwa entah mengapa dia tiba-tiba mulai percaya pada guru barunya. Pada suatu saat, pikirannya terhenti saat Zhang secara tak terduga melemparkan jarum kecil ke arahnya. Itulah sebabnya dia tidak percaya bahwa guru terburuk di universitas bahkan bisa mencapai peringkat ke-5. Tetapi Zhang terus melakukan tekniknya sepanjang waktu ini, dan dia baru saja memulai tahap memasukkan ki sejati ke dalam tubuh Wang Yin. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan, dan gadis itu harus menahannya, tetapi pikiran bahwa ini memang ki dari guru masih berputar di kepalanya. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak dia mempelajari hal itu, dia belum pernah mendengar tentang keahlian penyempurnaan ki sejati seperti ini. Yang terpenting sekarang adalah dia bisa merasakan kakinya dengan lebih akurat dan jelas daripada sebelumnya. Wang Yin merasa seperti telah menggerakkan sebuah tuas, dan sekarang dia bisa merasakan mereka. Gadis itu telah menunggu perasaan ini begitu lama, dan akhirnya, ketika hampir kehilangan harapan bahwa dia akan bisa menyembuhkan penyakit ini, sang guru tetap mampu menyembuhkannya, dan dia melakukannya begitu sederhana sehingga dia bahkan tidak percaya. Untuk hadiah seperti itu, dia langsung berlutut di depan dia dan mulai mengucapkan terima kasih. Zhang menganggap itu tidak memiliki arti khusus. Dia hanya ingin gadis itu mulai berlatih keras agar yang kedua tidak mudah rusak. Setelah sesi latihan pertamanya, Yan duduk bersama semua siswa di kelas dan memberitahu mereka bahwa dia akan meninggalkan guru. Jadi dia ingin tahu siapa yang ingin bergabung dengannya, dan pria besar itu langsung mendukungnya. Tapi dia tetap menambahkan bahwa selain ingin pergi, dia takut guru akan marah dan semuanya akan menjadi buruk bagi mereka. Zhang menganggap itu hal kecil, karena lebih baik marah daripada hanya tinggal di sini. Dia bingung karena mereka bahkan tidak tahu pangkatnya, tapi dia yakin saat Wang Yin keluar, dia akan meyakinkan mereka bahwa mereka harus meninggalkannya. Segera setelah ucapannya, Zhang dan Wang Yin masuk ke ruang tunggu. Dari sikap gadis itu, jelas dia sangat senang. Dan dengan sikap seperti itu, dia jelas tidak berniat pergi. Yan menyadari hal ini dan menyadari bahwa rencananya untuk melarikan diri perlahan mulai gagal. Pria besar itu juga memperhatikan bahwa Wang Yin jelas tidak terlihat kecewa. Tapi Yan tidak percaya bahwa Zhang benar-benar memberitahu Wang Yin sesuatu yang berharga. Tiba-tiba pikirannya terhenti oleh Zhao Yao yang masuk ke kelas dan pertama-tama meminta maaf karena terlambat. Zhang tentu sangat senang melihatnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada gadis yang berada di sampingnya, siapa orang cacat ini? Gadis itu tidak menyangka formulasi seperti itu, dan sedikit terkejut saat mendengar kata disabilitas. Tetapi pria yang berada di samping gadis itu tidak mentolerir hal ini dan segera membalas dengan menyebut Zhang sebagai orang cacat, karena sebenarnya namanya Yao Han, dan dia adalah pelayan dari rumah Bayun. Dia juga menambahkan bahwa dia datang ke sini untuk memeriksa Zhang dan bagaimana dia akan mengajar pelajaran ini. Zhao berusaha keras untuk menenangkannya, tetapi tampaknya cukup sulit dilakukan. Zhang justru memutuskan untuk memperkeruh suasana dan mengatakan bahwa dia sebenarnya membutuhkan keheningan total di kelas agar bisa mengajar, dan selain itu dia percaya bahwa ini bukan tempat umum yang bisa dimasuki siapa saja. Zhang dengan lembut menyindir agar Paman Zhao pergi dari sini, yang membuat Paman Zhao semakin marah, dan dia langsung mulai mengancam Zhang, mengatakan bahwa dia bisa menamparnya sekarang juga. Guru itu tidak berdebat dengannya dan meminta Zhao untuk mengurus kerabatnya. Zhao segera mengusir Han dari kelas dan memberitahunya bahwa dia mengganggunya saat sedang belajar.
Beberapa detik kemudian, pintu tertutup di depan pria itu, dan tampaknya dia tidak akan bisa melihat keponakannya belajar. Dan ketika Zhao akhirnya menangani pamannya, Zhang memutuskan memanggil yang kedekatnya karena giliran dia. Pemuda itu dengan senang hati setuju, karena dia benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan guru barunya, dan dia juga memutuskan bahwa jika Zhang benar-benar seburuk yang dikatakan orang, maka dia akan berhenti tanpa ragu. Dia masuk ke kamar Zhang, dan hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya kepada guru apakah dia ingin yang menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Tetapi sebelum dia selesai bertanya, Zhang memberitahunya bahwa sebenarnya itu tidak berguna dan dia sudah mengetahuinya. Zhang menjelaskan kepada Tuan Muda bahwa saat ini serangan Fei You berada di tingkat awal, sementara serangan Kunlun berada di tingkat lanjutan. Yang sedikit terkejut bahwa Zhang tahu dia sedang berlatih Kunlun karena sama sekali tidak ada yang tahu tentang latihan ini, bahkan keluarganya sekalipun. Zhang tersenyum dan menjawab bahwa sebenarnya itu cukup sederhana. Kemarin, dia melihat Fei You dalam gayanya dan memakannya. Ini membuat anak laki-laki itu semakin terkejut. Dia tidak percaya bahwa Zhang bahkan bisa melihat hal seperti itu. Dalam pikirannya, dia teringat bahwa bahkan guru Cao Xiong pun belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Bagaimana Zhang bisa menebak saat itu? Pikirannya terpotong oleh Zhang, yang meyakinkan anak itu bahwa setiap kali dia menggunakan serangan Kunlun, rasa sakit di ketiaknya bertambah dan bahunya mulai gatal. Pada saat ini, Zhang sangat mengagumkan yang sehingga dia bahkan menangis mendengar informasi rinci tentang dirinya sendiri. Tubuh seorang master teknik Kunlun dipandang sebagai tubuh naga, dan jika pejuang telah mencapai tingkat pemurnian kulit dan tulang, tidak akan ada efek samping karena energi Qi akan memberi nutrisi pada otot dan tulang pemakainya. Tapi menurut Zhang, yang saat ini baru berada di tingkat angin kedua, dan tubuhnya masih terlalu lemah, jadi Kunlun melukai dia, dan jika dia terus, lukanya akan semakin parah. Yang terdiam dan jelas tidak tahu apa yang telah dia katakan kepada gurunya. Dia hanya diam dan menunggu Zhang melanjutkan. Jadi guru itu terus berkata bahwa jika dia terus seperti ini, lengannya akan atrofi dan tidak akan bisa diselamatkan. Zhang juga menduga bahwa anak itu sudah berada pada tahap di mana tidurnya terganggu, dan pada malam hari kejang dirasakan di seluruh lengannya. Zhang menyadari bahwa dia dalam masalah, jadi tanpa ragu-ragu, dia berlutut di depan gurunya dan mulai memohon bantuan. Zhang menuruni ke hadapan dan hal pertama yang dia lakukan adalah memintanya untuk tidak terlalu khawatir, karena sebenarnya solusi dari masalah ini cukup sederhana. Dia hanya perlu berhenti menggunakan Kunlun dan fokus pada pangkatnya untuk saat ini, dan Zhang pasti akan menemukan solusi untuk masalah ini. Di mata yang ada begitu banyak harapan, dan di kepalanya dia berpikir tentang betapa salahnya dia, tapi sekarang dia mengerti betapa beruntungnya dia karena guru barunya adalah yang terbaik. Anak-anak lain menunggu dengan tidak sabar agar yang keluar dari kamar Zhang, dan akhirnya dia keluar. Mereka menunggu dia memutuskan bahwa pria itu akan meninggalkan guru ini. Tapi Zhang, setelah mendengar kata-kata itu, langsung menyerang pria besar itu untuk memberitahunya bahwa dia benar-benar tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Wajah-wajah para anak laki-laki jauh dari normal. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan kejutan mereka. Selanjutnya giliran Zhao, yang tidak percaya dengan kata-kata Zhang saat dia mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yin. Dia memberitahunya bahwa tubuhnya memiliki banyak energi yin, dan dengan latihan yang tepat, kemajuannya akan jauh lebih cepat. Satu-satunya hal yang Zhang sesali adalah tidak ada yang menyadari hal ini sebelumnya, dan dia telah berlatih kungfu giok putih selama ini, dan mengingat bahwa dia menambahkan energi yin ke dalam dirinya sendiri, ini hanya bisa berarti satu hal. Dia sedang dalam jalur langsung menuju penyakit. Dia percaya satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa sakit adalah dengan mengubah metode latihannya agar lebih cocok. Zhao mulai khawatir karena dia tidak tahu metode pengajaran lain selain miliknya sendiri. Zhang meyakinkannya bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Besok dia akan pergi ke perpustakaan dan mencoba mencari sesuatu untuknya. Selanjutnya adalah seorang pria besar yang keluar dari kantor dengan wajah senang dan berterima kasih kepada Zhang atas bantuannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia harus berlutut di hadapan Zhang karena bantuannya yang begitu besar. Zhang memahami perasaannya karena dia memberinya metode Hongting Nine Pats yang disesuaikan, meskipun dia masih merasa bahwa pria besar itu terlalu dekat dengannya. Adapun Zhang Yang, kekuatannya meningkat pesat setelah mendapatkan nasihat itu, dan akhirnya bocah itu mampu menunjukkan bakatnya. Setelah itu dia keluar untuk memberitahu para pria bahwa dia telah menganalisis hampir semua rekomendasi mereka secara pribadi, tetapi meyakinkan mereka bahwa ini baru permulaan, karena mereka jelas tidak akan bisa meraih keberhasilan hanya dengan kata-kata sederhana. Tiba-tiba monolognya terhenti saat seseorang menendang pintu kelas. Kakak Wang Yin mengatakan bahwa Zhang menipu murid-murid demi keuntungannya sendiri, tetapi dia tidak akan mentolerir dia melibatkan adiknya dalam hal ini. Orang ini bernama Wang Tao, dan dia berkata bahwa dia ingin Zhang berhenti menjadi guru Wang Yin dan Zhao Yao serta membiarkan mereka pergi segera. Jika tidak,
Dia langsung memperingatkan bahwa dia tidak akan memperhatikan gelarnya sebagai guru dan bahwa dia akan bertanggung jawab atas lukanya, yang kemudian dijawab Zhang bahwa orang ini mengganggu pelajaran. Wang Tao tersenyum karena dia tidak mengerti apa yang bisa diajarkan Zhang kepada murid-muridnya karena keahliannya yang memalukan, dan dia tidak lupa menambahkan bahwa Zhang beruntung karena dia sopan dan menyebutnya guru, tetapi ini akan berlanjut jika Zhang terus bermain-main. Zhang bosan dengan ini dan menciptakan seekor harimau api besar, yang cukup membuat Wang Tao ketakutan. Dia langsung menyadari bahwa aura ini sama dengan aura seorang tetua. Dia tidak percaya bahwa seorang petarung tingkat 3 bisa begitu kuat, jadi dia berpikir bahwa akan menjijikan jika mereka mengira bahwa dia takut pada orang selemah itu. Tanpa pikir panjang, ia menyerang Zhang dan menghukumnya atas semua perkataan dan perbuatannya. Namun, sekuat apapun Wang Tao menyerang, Zhang tetap mampu menghentikannya dengan mudah hanya dengan 2 jari. Wang Tao bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimana seorang petarung peringkat ketiga bisa menghentikan serangannya dan dengan begitu mudah. Dia menganggap itu hanya kebetulan dan tidak lebih. Jadi dia menuntut Zhang melepaskan pedangnya agar mereka bisa bertarung secara adil. Zhang tidak mendengarkannya, tetapi terus berdiri dan menunggu Wang Tao pergi dan tidak mengganggu pelajarannya. Pada saat itu, kepala pria itu berputar hanya memikirkan bagaimana hal ini benar-benar mustahil, karena terakhir kali mereka menguji kekuatan Zhang, itu berada di tingkat peringkat ketiga. Selain itu, pria itu percaya bahwa bahkan jika dia telah memperkuat dirinya, sekarang dia seharusnya hanya berada di tahap pertama dari peringkat keempat. Tapi sepertinya, ini bukanlah kasusnya, karena Zhang mampu melempar Wang Tao keluar dari kelas hanya dengan 1 tangan. Paman Zhao berdiri di luar pintu kelas ini dan mendengarkan dengan saksama apa yang terjadi di dalam kelas, dan pada suatu titik, dia mulai mendengar suara yang sangat keras, dan baginya sepertinya Wang Tao akhirnya akan mengajarkan Zhang sebuah pelajaran, dan dia jelas ingin melihat ini lebih dari apapun. Jadi dia dengan hati-hati membuka pintu kelas. Tapi sepertinya, dia membuka pintu itu sia-sia, karena begitu dia membukanya, dia melihat tubuh seorang petarung terbang menuju ke arahnya. Ternyata mereka berdua jatuh ke tanah bersama-sama dan menerima hadiah dari Zhang. Setelah dia menyelesaikan urusan dengan para penggemarnya, untuk tidak berlebihan, dia memutuskan sudah saatnya mereka melanjutkan kegiatan mereka. Anak-anak itu tampaknya masih belum bisa berpikir jernih setelah apa yang mereka lihat. Kakak Wang Yin dikalahkan dengan begitu mudah meskipun dia adalah petarung terkenal. Bagaimana seorang guru dari peringkat terbawah bisa melakukan ini? Mereka semua menyimpulkan bahwa guru Zhang sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Paman Zhao Yao, setelah pendaratan yang tidak terlalu lembut itu, ingin bertanya kepada Tuan Wang Tao apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa dia tidak bisa memberi pelajaran kepada Zhang. Wang Tao tidak bisa memikirkan jawaban yang lebih baik selain bahwa dia baru saja menggunakan teknik baru dan hanya beruntung karena belum menguasainya sepenuhnya. Jadi hari ini, dia bilang, keberuntungan ada di pihak Zhang. Lawan pikirnya merasa ada yang tidak beres di sini dan bahkan dengan teknik baru, Wang Tao seharusnya menang. Pria itu juga memutuskan untuk menambahkan bahwa universitas memiliki aturan ketat untuk tidak mengganggu pelajaran, jadi dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Pria itu setuju dan menambahkan bahwa karena mereka punya waktu luang, dia ingin bertanya kepada Wang Tao sesuatu dan pria itu tidak keberatan berbicara, tetapi secara mental meminta agar topik pembicaraan mereka tidak menyangkut Zhang. Dan pertanyaannya adalah apakah ada guru bernama Bei di akademi ini dan apakah dia memiliki pengagum. Wang Tao adalah orang pertama yang menyadari bahwa nama itu mengandung kata Bei, jadi dia langsung berasumsi bahwa itu adalah Shen Beiju, yang merupakan simbol kecantikan lokal dan memiliki banyak pengagum, yang paling mencolok adalah Shang Bing. Tapi dia juga tidak lupa menyebutkan bahwa Zhang juga mengejarnya. Mendengar ini, pria itu berpikir bahwa sekarang yang harus dia lakukan hanyalah mencari tahu apakah mereka benar-benar memiliki konflik di masa lalu. Shang Bing duduk di kantornya dan mendengarkan cerita Chao, yang memberitahunya bahwa Zhang telah menipu muridnya dan karena itu dia memutuskan untuk menghadap cucu dari tetua akademi. Shang Bing menamparkan telapak tangannya ke meja dan segera memberitahunya untuk melupakan hal itu karena dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dalam ucapannya, dia selalu ingin memberi pelajaran kepada Zhang ini, tetapi di dalam hati dia tahu bahwa jika dia menyerangnya di sana, itu akan merendahkan dirinya di mata Shen Beiju yang berharga. Tapi sekarang dia punya alasan yang bagus. Dan sekarang dia siap melakukan segalanya untuk ini, dan sebagai asistennya dia memutuskan untuk membawa Chao karena dia akan membuatnya menjadi cacat. Ketika mereka tiba di ruang kelas Zhang, mereka melihat Wang Tao berdiri di sana, dan di sampingnya ada pria yang tidak dikenal. Hal pertama yang ingin ditanyakan Shang Bing kepada Wang Tao adalah mengapa dia di sini dan bukan sedang berlatih. Wang Tao memutuskan tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia memberitahu mereka bahwa adiknya telah ditipu agar pergi melihatnya dan dia datang ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Shang Bing cukup terkejut bahwa Zhang berani berbohong bahkan kepada Nyonya Wang, dan sekarang dia semakin yakin bahwa pria ini harus diberi pelajaran. Wang Tao juga memperkenalkan asisten keluarga Bu Zhao, Yao Han, yang juga tertipu,
dan wajah Shang Bing semakin berubah saat mendengar bahwa Zhang berhasil menipu keluarga Yao juga. Dalam hal ini, dia memutuskan bahwa mereka harus pergi bersama dan memberi pelajaran kepada bajingan ini atas semua yang telah dia lakukan. Sementara itu, Zhang memberitahu murid-muridnya bahwa sistem 9 jalur Hongting, meskipun dasar, masih memiliki banyak kekurangan. Ini adalah pertama kalinya para anak laki-laki mendengarkan ceramah seseorang dengan begitu perhatian, dan semua karena mereka benar-benar merasa itu sangat mendidik. Karena dia bisa menunjukkan kekurangan dari bahkan metode yang paling efektif, beberapa anak laki-laki bahkan berpikir bahwa bahkan ayah mereka pun tidak bisa menandingi guru Zhang dalam mengajar. Tiba-tiba dia kembali diinterupsi oleh orang yang sama. Kali ini Shang Bing bersama mereka, membawa Zhao bersamanya. Zhang tidak mengerti apa yang mereka lakukan di sini, tetapi dia menduga bahwa karena mereka datang dengan sangat bahagia, itu berarti mereka jelas tidak akan memujinya. Shang Bing berbicara terlebih dahulu, mengatakan bahwa dia tidak menyangka Zhang akan berbuat curang, dan dia masih tidak percaya bahwa dia telah menipu Miss Wang Yin dan Miss Xiao Yao. Zhang lelah menahan semua tuduhan dan kecurigaan yang tidak masuk akal ini, jadi dia langsung menjawab Shang Bing bahwa jika ada urusan dengannya, dia akan mendengarkannya setelah pelajaran. Tapi Shang Bing sepertinya tidak mendengarnya dan terus berjalan, lalu pada satu titik berkata bahwa dia ingin Zhang membebaskan para murid itu sekarang juga, jika tidak dia akan memaksanya. Zhang tidak ingin membebaskan siapapun, jadi dia memutuskan untuk bertanya dulu kepada Shang Bing apa yang akan dia lakukan, karena dia merasa bahwa Shang Bing yang dihormati itu tidak tahu bahwa bertengkar antara guru dilarang di Hongting. Shang Bing memberitahunya bahwa aturan universitas dibuat untuk menjaga ketertiban di dalam tembok ini, tetapi dia melanggarnya, jadi demi kebaikannya, Shang Bing akan memberi pengecualian. Shang Bing terkejut bahwa dia ingin menangkapnya melakukan ini. Bagaimanapun juga, dia sudah memutuskan untuk memberinya pelajaran, jadi dia tidak peduli dengan omong kosong seperti itu. Paman Zhao terkejut dengan apa yang dia lihat karena dia menyadari bahwa ini adalah Shang Bing yang sama, pengagum Shen Bijiu, dan dia adalah orang yang bertengkar dengan Zhang kemarin. Jadi setelah menghubungkan semua fakta ini, pria itu menduga bahwa ini adalah orang yang memukulnya tadi malam. Oleh karena itu, tanpa berpikir dua kali, dia memutuskan untuk membalas dendam pada bajingan ini yang menyerangnya dari belakang. Shang Bing jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan segera meminta Han untuk tenang karena dia sama sekali tidak tahu mengapa dia baru saja dipukul. Shang Bing benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap memberitahu Han bahwa jika dia memukulnya lagi, dia akan membalasnya. Tapi sebelum dia selesai bicara, Han langsung menyerangnya dan mulai memukulnya secara brutal karena apa yang harus dia tanggung kemarin. Zhao dan Wang Tao juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa Han tiba-tiba menjadi gila dan mulai memukul Shang Bing. Zhang berdiri di samping saat itu dan menikmati fakta bahwa rencananya berjalan sesuai rencana, dan pertarungan dimulai tepat saat dia inginkan. Wang Tao memutuskan untuk menghentikan Han agar akhirnya dia mau menceritakan apa yang terjadi, tetapi pria itu tiba-tiba memutuskan untuk menyerang Shang Bing. Sementara Han terus berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan pria itu. Dia berkata bahwa dia belum selesai. Wajah Shang Bing bengkak sekali. Jelas dia sangat sakit, tetapi bahkan dalam keadaan ini, dia mengancam akan membalas dendam pada Han atas semua yang telah dilakukan padanya. Pada suatu saat dalam pertengkaran, Zhang campur tangan dan memberitahu mereka bahwa jika ada perbedaan pendapat, mereka bisa menyelesaikannya di luar kelasnya, dan mereka harus segera keluar dari kelasnya atau dia akan terpaksa menghubungi Departemen Pendidikan. Shang Bing tahu bahwa kondisinya terlalu buruk, dan dia benar-benar perlu pergi karena akan memalukan jika ada yang mengetahuinya. Dia setuju untuk pergi tetapi tetap tidak lupa menambahkan bahwa mereka tetap akan mendapatkan balasannya. Jadi dia meminta mereka untuk tidak bersuka cita dulu. Setelah pelajaran selesai, anak-anak akhirnya keluar dari kelas dengan suasana hati yang sangat baik karena mereka merasa pelajaran hari ini menyenangkan. Mereka terutama menyukai bagian dengan guru dan pelayan keluarga Yao, dan kekuatan guru Zhang benar-benar mengejutkan mereka. Zhao bahkan tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi pada Paman Han dan mengapa dia memakai perban, dan cukup sulit bagi pria itu untuk menjelaskan semuanya ini kepadanya. Begitu Wang Ying keluar dari kelas, kakaknya langsung meraih tangannya dan memerintahkan dia untuk pulang bersamanya. Sementara itu, Shang Bing berjalan di koridor akademi, hampir berteriak tentang bagaimana dia dipukuli karena hal yang benar-benar tidak bersalah. Zhao menduga bahwa mungkin Zhang bekerja sama dengan Han. Dia setuju dengannya karena Shang Bing sebenarnya tidak melakukan apa-apa yang pantas dihukum, jadi dia yakin bahwa dia menyerangnya karena ingin mengajari Zhang sebuah pelajaran. Setelah itu, dia tiba-tiba ingin bertanya lagi kepada Zhao apakah Zhang benar-benar memaksa mengajar Yang, karena sulit untuk percaya dari sikap pria itu yang duduk di sana secara paksa. Zhao sekali lagi meyakinkan Tuan Shang Bing, tanpa ragu bahwa itu benar. Shang Bing senang mendengar ini, jadi karena Zhao begitu percaya diri, dia menyarankan agar segera mengajukan permohonan detektor warisan. Dia juga meminta Zhao untuk mengingat meningkatkan hukuman ke maksimum,
karena dia percaya itu adalah cara terbaik untuk menempatkan Zhang di tempatnya. Di kediaman keluarga Wang, gadis itu dimarahi dengan sangat keras karena ayahnya menganggap dia bahkan tidak mengerti apa yang telah dilakukannya. Dia ingin mendengar pendapatnya tentang gurunya. Dia ingin tahu apakah dia tahu bahwa dia adalah guru terburuk di seluruh akademi. Gadis itu segera berusaha meyakinkan ayahnya bahwa guru Zhang tidak seburuk yang dipikirkan orang dan sebenarnya sangat berbakat. Selain itu, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa masalah seperti itu bisa muncul dengannya. Dia bertanya lagi kepada gadis itu dengan penuh kemarahannya apakah dia tahu posisi gurunya dalam peringkat. Para tetua keluarga yang berada di balik semua ini menyarankan gadis itu untuk mendengarkan kepala suku. Mereka percaya bahwa dia pasti tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk. Sebagai contoh, mereka memutuskan untuk memberinya Wang Yang, yang belajar dengan Liu Shen. Menurut mereka kekuatan pria itu meningkat 40% hanya dalam satu pelajaran. Wang Yin, mengatasi rasa takut dan malu, memutuskan untuk mengatakan bahwa dengan guru Zhang, kekuatannya meningkat lebih dari 100% dan dia juga mampu menyembuhkan kakinya. Salah satu sesepuh menolak percaya karena dia yakin jika dokter paling terkenal mereka yang diundang dari negeri jauh saja tidak bisa menyembuhkan gadis itu, maka penipu ini pun tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Yang lain juga tertawa mendengar bahwa kekuatannya meningkat 100% dan penyembuhan kakinya membuatnya semakin terpesona, lalu mereka memintanya untuk tidak berbohong, setidaknya untuk menutupi pembohong ini. Pada suatu saat, dia memutuskan untuk membungkam mereka dan mulai berteriak tentang bagaimana mereka bisa berbicara seperti itu tentang guru Zhang, jika mereka bahkan belum pernah melihatnya. Dan dia sudah memutuskan dengan tegas bahwa dia menolak meninggalkan kelasnya. Tapi ini membuat para pria tua itu tertawa lebih keras lagi. Mereka menganggap bahwa gadis itu memiliki alasan lain untuk melindungi pria ini. Ayah gadis itu juga menganggap apa yang dia katakan omong kosong dan memerintahkannya untuk meninggalkan kelas hari itu juga. Jika tidak, pintu rumah ini akan tertutup untuknya. Tanpa ragu, dia meninggalkan rumah, mendengar ayahnya berteriak bahwa jika dia pergi, dia tidak akan pernah bisa kembali. Tapi gadis itu tidak berniat pergi kemanapun. Dia mendekati tiang pengukur kekuatan dan berkata bahwa jika mereka tidak percaya padanya, maka dia dengan senang hati akan membuktikannya dengan tindakan. Setelah mengumpulkan sedikit kekuatannya, dia memutuskan untuk melakukan tendangan pertama. Dia mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak 205 unit penuh, yang mengejutkan semua orang tua karena mereka yakin bahwa kekuatannya kemarin hanya 53 unit, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kakinya berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah itu, Wang Yin segera menambahkan bahwa jika bukan karena guru Zhang, dia tidak akan pernah bisa mencapai hasil seperti itu. Ayah tidak percaya dengan matanya. Apakah dia benar-benar bisa menyembuhkan kakinya? Gadis itu mengonfirmasi informasi ini. Setelah itu pria itu langsung ingin tahu apa yang dikatakan guru Zhang dalam kuliahnya. Gadis itu siap memberitahunya tanpa masalah, tetapi dia langsung mengatakan bahwa guru Zhang berbicara tentang hal-hal mendalam, dan karena itu, dia tidak bisa mengingat semuanya. Setelah mendengar putrinya, ayah Wang Yin sama sekali tidak bisa memahami bagaimana dia bisa mengajar tingkat pertama dengan begitu halus. Para orang tua juga menyadari bahwa Zhang benar-benar menyampaikan kuliah asli dari seorang ahli, dan mereka sekarang memandang belajar itu dengan cara yang baru. Mereka bahkan memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka mendengarnya saat itu. Berapa banyak pencapaian yang bisa mereka raih. Bagaimanapun, ayahnya sangat terkesan sehingga memerintahkan putrinya untuk tidak meninggalkan guru ini dalam keadaan apapun. Selain itu, dia meminta gadis itu bertanya kepada Zhang apakah dia bisa menerima petarung lain, dan apakah pria itu sendiri bisa menghadiri beberapa kuliahnya. Para tetua langsung mengingatkan pria itu bahwa dia adalah kepala klan, dan dia tidak bisa begitu saja menjadi murid dari orang seperti itu, karena keluarga mereka mungkin akan menganggap sesuatu yang salah. Ayah menyadari bahwa mereka sebenarnya benar, dan itu jelas bukan ide terbaik untuknya. Namun para tetua sendiri tidak keberatan menghadiri beberapa kuliah dari guru ini. Jadi mereka dengan sopan meminta Wang Yin untuk meminta izin. Sementara itu, Zhang memutuskan untuk kembali ke perpustakaan, karena dia percaya bahwa meskipun kemampuannya telah meningkat pesat, dia masih sedikit pengetahuan tentang seni bela diri, dan dia memutuskan bahwa dia harus belajar sekarang. Jika tidak dia tidak akan bisa mengajar murid-muridnya dengan baik. Dia kembali ke biarawan Mo dan berkata bahwa kali ini dia ingin melihat bahan-bahan tentang seni bela diri. Tetapi orang tua itu memberitahunya bahwa hari ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Sebelum Zhang sempat bertanya apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba dihentikan oleh Shen, yang juga datang ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku, dan orang tua itu dengan senang hati membiarkannya masuk. Setelah itu, Zhang kembali menghadap Venerable Mo dan mengatakan bahwa itu tidak adil, karena dia dan guru Shen memiliki tujuan yang sama, yaitu membaca buku, dan dia tidak mengerti mengapa dia tidak diizinkan, tetapi Shen diizinkan. Zhang harus mulai membuktikan bahwa dia juga datang ke sini untuk mencari pengetahuan. Shen saat itu tidak mengerti mengapa Zhang tidak berbicara dengannya. Apakah dia benar-benar berhenti menyukainya,
Bagaimanapun, dia memutuskan untuk mendukung Zhang dan memberitahu Venerable Mo bahwa dia yakin bahwa guru Zhang tidak berniat jahat, jadi dia menyarankan agar dia juga membiarkannya masuk, terutama karena sebagai guru dia berhak melakukannya. Lanjutannya, tetua memutuskan bahwa karena Shen bersikeras, dia akan mengizinkan Zhang masuk ke perpustakaan. Tapi dia langsung memperingatkan bahwa jika dia melihat Zhang melanggar aturan lagi, dia sendiri yang akan disalahkan dan bertanggung jawab. Zhang merasa senang mendengar itu, lalu memutuskan untuk berterima kasih kepada Shen atas bantuannya. Kemudian dia langsung masuk ke perpustakaan tanpa berbicara dengan Shen. Ini membuat gadis itu bingung, karena dia mengira Zhang akan memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengannya. Zhang bahkan tidak menyangka bahwa masuk ke perpustakaan akan semudah itu, dan dia sangat memahami bahwa lain kali dia pasti tidak akan diizinkan masuk lagi. Tapi kemudian dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa perpustakaan ini sebenarnya tidak sebesar itu, dan jika dia berusaha, dia bisa membaca semua buku dalam satu hari. Elder Mo mendengar kembali keributan di perpustakaan dan menyadari bahwa Zhang tampaknya kembali ke kebiasaan lamanya, meskipun dia sudah bilang bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Dia memutuskan untuk masuk ke perpustakaan dan memeriksa apa yang sedang terjadi di sana. Dan saat itu terpikir olehnya bahwa dia tidak keberatan mengetahui apa yang ada di dalam kepala pria ini. Sang pria tua menyadari bahwa Zhang menyerap semuanya sekaligus dan mencoba membaca semuanya sekaligus. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa pria tua itu benar dan pria itu hanya melakukan sesuatu yang tidak dimengerti. Jadi dia memutuskan bahwa ketika Zhang memutuskan untuk pergi dari sini, dia akan memberinya pelajaran. Pada saat ini, Shen juga mengawasi Zhang dengan cermat. Dan sekarang dia mulai mengerti mengapa Elder Mo tidak ingin membiarkan dia masuk ke perpustakaan. Hal pertama yang ingin dia ketahui dari guru Zhang adalah apa yang dia lakukan. Dan dia mendapatkan jawaban yang sudah jelas. Dia memberitahunya bahwa dia hanya sedang membaca. Dia menjadi semakin marah karena hal itu, jadi dia memutuskan untuk memberitahunya bahwa dia pasti tidak terlihat lebih menarik dengan cara itu, dan dia tidak suka dengan sikapnya, jadi dia memintanya untuk segera meninggalkan perpustakaan. Zhang mengatakan bahwa dia bisa membayangkan betapa sulitnya baginya, tetapi dia tetap pura-pura tidak mendengarnya dan terus membaca semua buku satu persatu. Shen sudah sangat marah dan mulai berteriak padanya bahwa sepertinya dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Jadi dia memutuskan untuk mengulang bahwa jika dia terus melakukan ini, pasti dia tidak akan menarik perhatiannya. Zhang sudah lelah mendengarkan omong kosongnya dan memintanya wanita gila itu untuk tidak mengganggunya. Dan jika dia merasa bosan, dia selalu bisa pergi ke sudut dan menggambar di sana. Hal utama yang dia minta adalah agar dia meninggalkannya sendiri. Gadis itu tidak percaya bahwa Zhang berbicara seperti itu padanya, tetapi tetap saja, pikirannya berputar bahwa dia hanya bercanda dan itulah sebabnya dia ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Akhirnya, 6 jam telah berlalu, dan Zhang masih saja menyelami buku-bukunya, dan gadis itu akhirnya menyadari bahwa jika dia ingin menarik perhatiannya, dia pasti akan berhenti melakukan ini. Selama waktu itu, Zhang bahkan berhasil melakukan hal yang mustahil. Dia masih memindahkan semua buku ke perpustakaan jalur surga. Selain itu, selama waktu ini, dia akhirnya berhasil menemukan metode pelatihan yang cocok untuk Zhao Yao. Berbalik, dia menyadari bahwa Shen masih di sana meskipun sudah sekitar pukul 7 malam, tetapi di sisi lain, dia menyadari bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak peduli padanya. Dan karena dia sudah melakukan semua yang diinginkan, saatnya baginya untuk pulang. Tapi tiba-tiba, sebelum pergi, Elder Mo menghentikan dia dan memberitahu Zhang bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana. Setelah itu, Elder berkata bahwa mulai sekarang, dia dilarang masuk ke perpustakaan ini, dan dia sangat ingin Zhang tidak kembali lagi ke sini. Zhang pura-pura terkejut dan bertanya kepada pria tua itu alasan dibalik keputusan ini. Elder Mo mulai berteriak padanya karena langsung menyadari bahwa Zhang hanya sekadar menyelipkan buku tanpa membacanya dengan saksama, dan dia tidak pernah mencatat apapun, jadi dia mengira pria itu hanya bersenang-senang. Zhang mengerti bahwa pria tua itu sebenarnya marah karena dia membaca terlalu cepat. Tapi di sisi lain, Zhang mengerti bahwa dia tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan. Jadi di sisi lain, dia tidak peduli apa yang dikatakan pria tua itu. Dengan pikiran seperti itu, dia menjawab Mo bahwa dia benar sepenuhnya, dan Zhang akan segera pergi dari sini. Tepat saat dia hendak pergi, Shen tiba-tiba memintanya untuk tetap tinggal. Dia meninggalkan perpustakaan sambil mengatakan bahwa dia membaca cukup banyak, dan dia sangat penasaran apakah dia berhasil mengingat sesuatu sama sekali. Zhang tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia katakan dan apa artinya semua itu. Dia langsung mulai memberitahunya bahwa dia baru saja melihatnya membaca 8 cara meningkatkan obat, jadi dia ingin menanyakannya tentang isi buku itu. Dalam hati, dia yakin pria itu hanya berpura-pura membaca, jadi sekarang dia hanya ingin melihat bagaimana dia akan mengatasinya. Zhang secara tak terduga setuju menjawab pertanyaannya, tetapi memintanya untuk melakukannya secepat mungkin karena dia sedang terburu-buru untuk makan malam. Dia merasa kesal karena dia melakukan ini hanya agar dia pergi meninggalkannya,
tetapi dia tetap mengajukan pertanyaannya. Intinya adalah bahwa jika semua ramuan digunakan secara terpisah, mungkin sulit untuk membuat pil, jadi lebih baik mencampurkan semua bahan sekaligus. Dan pertanyaannya adalah bahwa dia tidak mengerti arti dari frase ini. Jin menghela napas dan berkata bahwa dia salah mengingat, karena yang benar adalah mengatakan bahwa hanya urutan yang benar dalam menambahkan ramuan akan membantunya membuat pil berkualitas. Tetapi makna dari frasa ini adalah bahwa bahan harus ditambahkan secara terpisah dan dalam urutan tertentu. Gadis itu terkejut dengan jawabannya, karena sebenarnya, dia awalnya membuat kesalahan dalam frasa tersebut untuk mengeksposnya. Tetapi dia bahkan tidak curiga bahwa dia akan mampu memberikan jawaban yang benar, dan dia juga memahami dengan sangat baik bahwa ini akan sulit dilakukan jika dia tidak benar-benar membaca buku ini. Dia tidak tahu harus berkata apa sampai Elder Mo menyela dan mengajukan pertanyaan tentang buku itu. Dia ingin tahu bagaimana Zhang memahami frasa itu. Qi menjelajah melalui tubuh, pikiran menjelajah melalui dunia. Orang tua itu sangat tahu bahwa 8 cara meningkatkan pengobatan adalah dasar yang telah dikuasai oleh lebih dari satu generasi dokter, dan bahkan jika dia belum mempelajari materi ini, itu bisa dengan mudah didengar dari sumber lain. Zhang sebaliknya terkejut bahwa orang tua yang begitu tua tidak memahami ungkapan yang begitu sederhana, karena itu sangat mudah. Kemudian dia menjelaskan bahwa ini berarti saat Qi bergerak dan mengisi tubuh, pikiran mengenali dunia, mengisinya dengan pengetahuan dan menundukkannya pada keterampilan. Menurut Zhang, frasa ini berasal dari risalah Qi dan Darah, yang penulisnya adalah Pak Ming. Dalam buku ini, dapat ditemukan di baris ke-27 pada halaman ke-69. Kejutan Elder Mo jelas terlihat. Semua itu karena seorang tetua menanyakannya tentang hal ini, tetapi dia tidak bisa menjawab, dan bahkan kemudian, pria tua itu tidak bisa menemukan penjelasan di perpustakaan. Jadi dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pria ini bisa sampai ke titik ini. Bagaimanapun, dia jelas tidak mempercayainya. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan memeriksa informasi ini sendiri. Tak lama kemudian, mereka menemukan baris tempat buku itu berada, lalu membuka halaman yang ditunjuk Zhang dan membaca hal yang sama persis seperti yang dikatakan pria itu, yang membuat mereka semakin terkejut. Mo mengulang dalam hati bahwa pria tua itu tidak menemukan jawaban, membolak-balik seluruh perpustakaan. Dia tidak bisa menemukan buku ini dan jawaban atas pertanyaan itu, tetapi Zhang tidak hanya berhasil menemukannya, tetapi juga membacanya, dan yang terpenting, memahami apa yang tertulis di sini. Saat mereka mencari buku itu, Zhang memutuskan bahwa dia tidak punya waktu hanya untuk melihat mereka, dan dia harus pergi dengan cepat, karena jika terus seperti ini, dia mungkin tidak sempat makan malam, tetapi Shen memutuskan untuk menghentikannya lagi. Lelaki tua Mo hampir pingsan saat menyadari apa yang telah dia pelajari. Pertanyaan berputar di kepalanya tentang mengapa pria ini adalah guru terburuk dulu, karena dengan kemampuan seperti itu dia jelas bisa menjadi yang terbaik. Zhang meminta Shen untuk segera mengatakan apa yang dia butuhkan karena, seperti yang sudah dia katakan, dia terlambat untuk makan malam, dan Shen tiba-tiba menyadari bahwa dia juga sudah lama tidak makan. Zhang secara mental memintanya untuk tidak mengatakan bahwa dia baru saja menanyakan hal ini hanya untuk mengajaknya makan malam bersama nanti. Jadi dia memutuskan untuk menjawab bahwa jika dia sangat lapar, lalu apa yang dia inginkan darinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa begitu banyak orang mengundangnya makan malam dan dia menolaknya semua. Dan saat dia memberi Zhang kesempatan, dia malah menolaknya juga. Dia mengendalikan dirinya dan mengundangnya makan malam bersama. Zhang jelas tidak menunjukkan minat sampai gadis itu tiba-tiba berkata bahwa dia akan mentraktirnya makan malam. Dia selalu senang saat dia yang ditraktir. Jadi dia langsung setuju tapi segera memperingatkannya bahwa dia makan dalam jumlah besar. Ini adalah pertemuan pertama Shen dengan pria seperti Zhang karena sebelumnya dia jelas pernah bertemu pria lain yang mengundangnya dan membayarnya. Perpustakaan Jalan Surga bisa melihat kekurangan dan kelebihan teknik, memungkinkan seseorang membaca kelemahan lawan seperti membaca buku, tetapi tidak bisa mengungkap hati seorang wanita kepada Zhang Huang. Dia tidak mengerti bahwa hanya dengan beberapa kata, dia telah membuat kecantikan pertama di akademi itu panik. Shen juga menyadari bahwa pria ini menghabiskan setengah hari bersamanya tetapi tidak pernah berbicara padanya. Dan saat dia berbalik untuk menanyakan sesuatu, dia menyadari aura semacam itu muncul di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa ini adalah tingkat kedua kekuatan pikiran, yang disebut ketenangan air. Para ahli bela diri mengembangkan tidak hanya tubuh, tetapi juga pikiran. Semakin tinggi tingkat ketabahan, semakin besar kemampuan belajar dan kemampuan untuk merasakan serta memproses informasi. Tetapi seperti yang kamu tahu, pikiran jauh lebih sulit dilatih daripada tubuh. Sulit untuk ditundukkan dan hanya kepala akademi yang mencapai tingkat pikiran seperti itu. Dan dengan mempertimbangkan semua fakta ini, Shen menyadari bahwa hasil ujian gurunya sebenarnya palsu dan dia melakukannya untuk memahami tingkat kedua dari akal dengan bantuan cercaan dan perundungan orang lain. Dia menyadari bahwa pria ini pada dasarnya adalah seekor harimau sejati dalam kulit babi, yang akan dia coba robek berkeping-keping. Jing saat ini berpikir bahwa dia hanya memutuskan bahwa tempat ini indah,
tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat kecerdasan kedua. Dia sangat senang menyadari hal ini karena dia telah terlahir kembali ke dalam kehidupan yang baru. Selain itu, berkat metode pelatihan yang baru, tubuhnya dipenuhi oleh Qi yang paling murni, jadi itu tidak lagi mengejutkannya. Dengan pikiran-pikiran ini, mereka segera sampai di restoran tempat mereka akan makan malam hari ini. Pada saat ini, Zhang berpikir bahwa dia selalu makan di restoran kecil dan kantin, jadi dia tidak menyangka bahwa dia akan dibawa ke sini, dan Shen, saat ini, berpikir bahwa dia sangat ingin tahu berapa lama Zhang akan terus berpura-pura. Hari ini, Qiao dan Shangbin bersantai di restoran yang sama, dan dia masih sangat marah tentang kejadian yang menimpanya, tetapi Qiao memintanya untuk tenang karena mereka sudah mengajukan permohonan detektor warisan. Oleh karena itu, yang tersisa hanyalah menunggu saat mereka akan dihukum atas apa yang telah mereka lakukan. Meskipun Shangbin mengerti bahwa singa surgawi itu adalah favorit kakeknya, dan dia hampir tidak mampu mengendalikannya, tapi Qiao pikir tidak perlu repot-repot, karena mereka bisa memberinya minuman dan makanan, dan itu akan jauh lebih mudah bagi mereka. Saat itu, pesanan mereka yang sudah lama mereka tunggu pun diantar. Shangbin juga memberitahu pemilik restoran bahwa dia memiliki seekor singa yang tinggal di halaman belakang dan ingin diberi makan. Setelah itu, Qiao memberitahunya bahwa dia mendengar bahwa Pavilion Hongting adalah restoran yang sangat bergengsi, dan pemiliknya selalu dingin kepada pelanggannya, tetapi sekarang entah kenapa, kebalikannya. Shang menjelaskan bahwa pavilion ini sangat terkenal karena penciptanya, Hong Tao, adalah pria yang kuat dan berpengaruh. Satu-satunya hal yang tidak Shang mengerti adalah mengapa Hong Tao bukan salah satu dari para tetua akademi. Mengenai sambutan hangat mereka, itu semua karena kakeknya adalah teman baik Hong Hao, jadi keluarganya selalu diterima di sini. Tiba-tiba Qiao menyela Shang dan memintanya untuk melihat ke arah lain, di mana dia pikir Zhang dan Shen Bei sedang berjalan. Dan dia ternyata benar karena itu memang dia, tapi apa yang dia lakukan di sini, dan bersama pecundang ini juga, Shang tidak lupa mencatat bahwa dia sudah sering mengundangnya ke sini, tapi dia tetap tidak setuju. Qiao sangat menyesal untuk pria itu, tetapi segera memintanya untuk tidak putus asa karena menurutnya, dia tahu cara membuka mata Madame Shen Bei dan menunjukkan betapa buruknya Zhang sebenarnya, dan dengan cara yang sama, mereka bisa meningkatkan kewibawaannya di matanya. Setelah beberapa saat, Zhang sangat bahagia karena dia belum makan sedelicious ini dalam waktu yang lama. Makanannya sangat lezat. Shen sedikit kecewa karena Zhang sudah makan sepanjang waktu dan tidak memperhatikan dia, jadi dia ingin segera meminta tagihan makan malam ini. Pelayan dengan senang hati mendekatinya untuk mengatakan bahwa dia berharap mereka menikmati semuanya, dan juga memberitahunya bahwa mereka hanya berutang 1.280 koin. Gadis itu jelas tidak menyangka akan mendengar angka sebanyak itu, karena dia yakin mereka hanya memesan maksimal 100 koin. Pria itu tersenyum dan menjelaskannya padanya bahwa yang mereka pesan adalah anggur yang harganya 1.200 koin. Ini membuat gadis itu semakin terkejut karena mereka tidak memesannya. Mereka hanya menerima botol ini, dan dia mengira itu gratis. Wajah pelayan tiba-tiba berubah, dan dia mulai berkata bahwa cukup logis mereka harus membayar anggur ini, dan dia juga berpikir bahwa jika dia tidak bertanya berapa harganya, maka itu bukan masalah mereka, melainkan hanya masalahnya. Ini pasti masalah karena gadis itu tidak membawa jumlah uang sebanyak itu. Jadi dia meminta agar jumlahnya ditransfer ke akunnya agar bisa membayar nanti. Pelayan tidak mau berbuat kompromi, karena dia percaya bahwa jika dia tidak mampu membeli anggur ini, maka tidak ada gunanya memesannya, jadi dia menyuruhnya mengembalikan uang mereka sekarang juga, karena tidak ada yang memberi makan mereka secara gratis di sini. Pada saat ini, Guru Shangbin mendekati mereka, dan hal pertama yang dia tanyakan adalah apa yang sedang terjadi di sini. Pelayan tersenyum lagi dan memberitahu pria itu bahwa telah terjadi insiden, dan bahwa orang-orang tersebut telah makan tetapi tidak mampu membayar pesanan mereka. Shangbin langsung menoleh ke Zhang dan memberitahunya bahwa jika dia tidak punya uang, tidak ada gunanya berpura-pura memilikinya karena hanya akan membawa malu bagi akademi mereka. Tapi Xin Bin jelas tidak terpengaruh, dan terus berkata bahwa dia sama sekali tidak menyangka bahwa Zhang bisa merendah sampai berbuat seperti orang yang begitu murah hati. Padahal saat itu dia pikir bahwa dia sendiri yang meminta untuk disajikan minuman yang terlalu mahal dan tidak mampu dibayar saat dia terlihat seperti orang biasa. Maka dia, Shang, seharusnya datang dan menyelamatkan Shen yang cantik. Dengan cara ini dia akan melakukan semuanya sekaligus, menghukum Zhang, dan akhirnya mendapatkan Shen. Tapi tampaknya dia belum memikirkan rencananya sampai tuntas, karena Shen sudah menunjukkan bahwa dia tidak menyukai apapun yang dilakukan Shangbin sekarang. Dia pikir dia menganggapnya secara pribadi, jadi dia memutuskan untuk menjelaskan lagi bahwa semua ini dia katakan tentang Guru Zhang dan bahwa dia memang tidak punya uang, tetapi dia tetap memperlakukannya seperti itu, dan itu entah bagaimana memalukan. Pada saat itu, Zhang memutuskan untuk menyela percakapan mereka dan mengatakan bahwa bukan dia yang memperlakukan dia, tetapi Guru Shen yang memutuskan untuk memperlakukan Zhang. Shang jelas tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti ini. Rasanya benar-benar tidak mungkin baginya,
bagaimanapun juga. Dia mengajaknya makan malam setiap hari, tapi dia menolaknya, dan sekarang tiba-tiba dia memutuskan mengundang wanita jalang ini sendiri. Bagaimanapun, dia harus memperbaiki semuanya entah bagaimana, karena Shen jelas sangat marah karena Shang memberitahunya bahwa dia berpura-pura besar hati dan itu memalukan guru. Zhao mencoba mendorongnya dari samping dan memberitahu Shang bahwa ini malah lebih baik, karena sekarang dia bisa menawarkan untuk membayar tagihan untuknya, dan semuanya akan baik-baik saja. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk mengikuti saran temannya, langsung meletakkan satu kantong koin di atas meja, dan memberitahu pelayan bahwa dia akan membayar tagihan Miss Shen. Pada saat itu, dia langsung berpikir bahwa ini pasti akan membuat Shen Bei tenang. Apalagi, dia bahkan berpikir bahwa dia menyukainya. Tapi tampaknya pikirannya terlalu dini, karena pada suatu saat Shen langsung melepas kalung itu dan berkata bahwa dia tidak membutuhkannya dan siap membayar sendiri, agar tidak terlihat seperti orang yang murah hati. Dia melepas liontin giok yang ternyata bernilai sekitar 5.000 koin, dan memberikannya kepada pelayan sebagai pembayaran. Meskipun kemudian dia berubah pikiran dan mengatakan bahwa dia akan meninggalkannya hanya sebagai jaminan agar bisa membelinya kembali nanti. Shang Bing langsung menoleh ke Zhao untuk menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena situasinya jelas tidak berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, seluruh sandiwara ini dihentikan oleh Zhang, yang meyakinkan gadis itu bahwa sebenarnya tidak perlu menyerahkan hal berharga seperti itu sebagai jaminan. Setelah itu dia bangkit dari tempat duduknya dan mendekati pelayan, memberitahunya bahwa sebenarnya makanan ini tidak semahal itu, dan selain itu, dia mencoba membalas dendam padanya karena menipunya dengan sangat jahat. Kata-kata ini membuat pelayan marah, karena menurutnya, mereka berada di restoran yang bergengsi dan tempat yang jujur, dan tidak ada gunanya membicarakan penipuan di sini. Jadi dia berjanji bahwa setelah kata-kata seperti itu, mereka pasti tidak akan pergi dari sini tanpa hukuman. Shang Bing dan Zhao senang melihat pelayan, dan tampaknya pemilik tempat itu menjadi sangat marah, dan mereka sekarang yakin bahwa Zhang akan menghadapi masalah. Shen, yang juga berdiri di belakangnya, tidak mengerti mengapa dia bahkan mengatakan semua itu, karena dia tahu betul seberapa berpengaruh restoran ini, dan jelas bahwa dia akan bermasalah jika terus seperti ini. Zhang juga memutuskan untuk tidak diam saja, dan memberitahu pemilik restoran bahwa karena dia mengatakan hal seperti itu, dia tidak keberatan memberitahunya mengapa dia begitu tidak senang. Hal pertama yang dia sebutkan adalah daging beruang beraroma violet. Untuk membuat hidangan ini, daging beruang harus direndam dalam ekstrak violet minimal 3 hari, tetapi Zhang mengatakan mereka hanya merendamnya setengah hari, lalu menggorengnya agar mendapatkan sedikit rasa. Zhang percaya bahwa ekstrak itu sama sekali tidak menembus daging, jadi memesan hidangan itu sama saja membuang-buang uang. Saat dia menceritakan kisah ini, orang-orang berkumpul dan mendengarkan dengan saksama cerita tentang bagaimana mereka ditipu. Zhang jelas tidak akan berhenti di situ, dan melanjutkan menjelaskan bagaimana ikan gupi Honghu yang mereka klaim sebagai ikan liar sebenarnya adalah ikan hasil budidaya, seperti yang terlihat dari sirip dan ekor kecil dan tipis mereka. Pelayan semakin marah dengan setiap kata, tetapi kemarahannya terkait dengan kenyataan bahwa Zhang sebenarnya benar, dan dia memang mengganti semua produk ini di belakang punggung atasannya. Tetapi sulit dikenali bahkan oleh seorang gourmet profesional, jadi pria itu bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Zhang bisa mengetahuinya. Dia memutuskan untuk menyangkal semuanya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mulai berteriak kepada Zhang bahwa dia berbicara omong kosong, dan semua yang dia katakan hanyalah kebetulan, dan jika dia akan menuduhnya, dia akan menuntut bukti yang kuat. Tapi dalam hatinya, dia tahu bahwa jika dia mengaku, reputasi restoran akan hancur. Zhang memutuskan untuk membuktikan kepada semua orang bahwa pria ini berbohong, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil sebuah wadah anggur dan mulai menuangkannya. Kemudian dia menyalakan api dan berkata bahwa karena anggur ini sangat mahal, mereka bisa dengan mudah mengujinya. Dia membakar cairan yang baru saja dituangkannya dan berkata bahwa dia sangat menyesal harus membayar begitu banyak uang untuk palsu yang berkualitas buruk itu. Dan Zhang saat ini menyimpulkan bahwa rasa itu benar-benar menyerupai keabadian yang mabuk. Jika diminum, itu membawa manfaat, tetapi dalam botol ini ada minuman yang hanya membawa bahaya, dan bau busuk ini adalah bukti terbaiknya. Beberapa menit setelah ucapan Zhang, semua orang di sekitarnya mulai menuntut agar restoran mengembalikan uang mereka, dan pemiliknya bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Pelayan berpikir bahwa Zhao memberitahunya bahwa pria itu adalah pecundang, tapi lalu bagaimana mungkin seorang pecundang seperti itu bisa memahami semua trik-triknya? Dia berbicara seolah-olah dia seorang koki profesional. Dia tahu bahwa jika atasannya mengetahui hal ini, dia akan menghadapi masalah besar. Sound sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi Zhao juga tidak bisa menjelaskan apa-apa. Pemilik restoran ini pada akhirnya menyadari bahwa sebenarnya kedua orang ini yang menipunya dengan anggur ini adalah penyebab semuanya, sehingga kemarahannya terhadap mereka memuncak. Pada suatu titik, dia tidak bisa lagi menahan diri dan meminta kedua orang ini segera meninggalkan restorannya.
Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya telah mereka lakukan sehingga membuatnya bereaksi begitu keras. Tetapi mereka tahu bahwa sebaiknya pergi karena tampaknya pria itu sudah menjadi gila. Zhang juga menyarankan Shen untuk pergi, karena dia merasa mereka hampir pasti tidak akan membayar tagihan. Pada saat itu, gadis itu sedang berpikir bahwa guru Zhang benar-benar hebat, karena dia bisa begitu mudah menentukan kualitas anggur dan makanan sampai-sampai dia berasumsi bahwa dia gagal ujian guru karena sedang mengasah keterampilan memasaknya. Zhang sendiri sebenarnya tidak menyangka bahwa perpustakaan Jalan Surga bisa menentukan kualitas masakan, tetapi bagaimanapun dia harus bersyukur atas kemampuan ini, karena jika tidak dia pasti akan berada dalam situasi yang memalukan. Pikiran-pikirannya terhenti oleh Shen, yang sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya hari ini. Tapi tiba-tiba dia berkata bahwa dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi dia akan mengundang dia makan malam lagi karena mereka belum sempat melakukannya. Zhang tidak siap menghadapi perubahan situasi seperti itu, dan segera memberitahunya bahwa itu tidak perlu dilakukan karena dia sudah kenyang selama setahun. Meskipun dia tidak keberatan makan malam dengan gadis jelatang itu, tetapi dia tidak ingin mengusir pelamar-pelamarnya nanti. Dia berhasil mengejutkan Shen lagi, karena dia tidak pernah menyangka bahwa ada yang menolaknya berkali-kali berturut-turut. Tapi kemudian dia berhasil menambahkan bahwa sangat baik mereka baru saja makan bersama, dan sekarang saatnya dia pergi, dan ini benar-benar membuat gadis itu patah semangat. Tiba-tiba Shang menghentikan dia, memerintahkan Zhang untuk berdiri di tempat dia sekarang berdiri, dan akan memastikan bahwa Zhang tidak akan pergi dari sini hari ini dengan utuh. Shen langsung ingin bertanya apa yang akan dia lakukan dan mengapa dia mengangkat lengan bajunya, tetapi alih-alih menjawab, Shang meminta gadis itu untuk mundur, karena ini hanya boleh diputuskan oleh dia dan guru Zhang. Tapi dia tidak akan melakukan itu. Jadi Shang memutuskan untuk berteriak kepada Zhang dan memberitahunya bahwa jika dia pria sejati, dia tidak akan bersembunyi di belakang seorang wanita. Padahal Zhang sendiri tidak mengerti apa yang salah dengan bersembunyi di belakang seorang gadis, apalagi dia menyebutnya sebagai penyelesaian konflik dan tidak melihat ada yang salah dengan bersembunyi di belakang seorang wanita untuk menenangkannya. Sekali lagi, semuanya tidak berjalan sesuai rencana Shang. Bahkan, Zhang berhasil membela diri dengan begitu belak-belakan sehingga dia sama sekali tidak bisa memberinya jawaban. Tapi itu baru awal. Karena kemudian dia berbalik dan berkata bahwa dia akan pergi, serta meminta guru Shen untuk menenangkan keduanya, karena dia tidak punya waktu untuk itu. Pada saat itu, yang dia pikirkan hanyalah bahwa mereka benar-benar bodoh jika mereka pikir bisa memprovokasi dia dengan ini, karena dia adalah seorang transmigrator dari satu dunia ke dunia lain dan telah melalui begitu banyak hal sehingga mereka pasti tidak bisa mengejutkannya dengan ini. Shang Bin terus memerintahkan dia untuk tetap diam dan juga menambahkan bahwa jika Zhang mati hari ini, dia tidak berhak membawa nama keluarga itu. Zhang tidak akan mendengarkan orang gila ini, jadi tanpa berpikir panjang, Shang memanggil singa surgawi. Lalu dia memerintahkan binatang ini untuk menghancurkan Zhang, dan jika berhasil, Shang berjanji akan memberinya makan setiap hari. Shang memberitahunya bahwa guru Zhang berusaha membunuhnya, dan singa itu hanya membela majikannya serta secara tidak sengaja membalas dengan kekuatan yang terlalu besar, sehingga bisa dianggap sebagai pembelaan diri, dan tidak ada yang bisa menegur dia. Setelah ucapannya, singa itu langsung berlari untuk menyerang dan melaksanakan perintah Shang. Shen mengerti apa konsekuensi yang bisa terjadi, jadi dia jelas mulai khawatir tentang Zhang. Gadis itu jatuh berlutut karena cemas, karena dia mulai menyadari bahwa dia yang harus disalahkan atas semua ini. Shang Bin memotong pikirannya dengan berteriak kepada gadis itu bahwa Zhang pasti sudah mati dan tidak ada cara untuk memperbaikinya, dan semua ini membuatnya sangat bahagia. Tapi tiba-tiba euforinya terganggu oleh Qiao, yang menyadari bahwa ada sesuatu yang jelas salah di sini, dan mungkin terlalu dini untuk bersuka cita. Shang mulai berteriak padanya, karena dia yakin kali ini semuanya berjalan sesuai rencana, dan tidak ada gunanya panik. Tapi Qiao memintanya untuk melihat ke sana, dan semuanya akan menjadi jelas sekaligus. Tapi saat Shang akhirnya melihat ke arah itu, dia menyadari bahwa Qiao memang benar, karena Zhang benar-benar telah menaklukkan singa surgawi yang besar itu, yang pasti tidak akan memakannya sekarang. Haiwan ini sangat bangga dan akan marah bahkan saat disentuh, apalagi dipeluk di kepala, jadi dia tidak mengerti mengapa hewan yang kuat ini merendah di depan Zhang seperti anjing yang setia. Dia memutuskan untuk mencoba keberuntungannya lagi dan memerintahkan singa surgawi untuk segera berkumpul dan melaksanakan perintahnya, yaitu menghancurkan Zhang. Tapi singa itu tidak mendengar satu kata pun dari Shang. Dia menikmati kehadiran Zhang yang sedang menggaruknya. Guru Zhang bosan mendengarkan teriakan orang gila ini, jadi dia dengan sopan meminta temannya yang baru untuk menenangkannya. Singa langit siap menghancurkan Xin tanpa masalah dan segera menyerangnya. Qiao langsung berlari ke Shang Bin untuk menanyakan keadaannya dan apakah semuanya baik-baik saja. Shang menangis karena benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini, karena singa ini adalah hewan peliharaan kakeknya yang selalu patuh padanya, dan sekarang Zhang seperti tuannya. Singa itu terus memuji tuan barunya,
Dan Zhang sendiri tidak keberatan memujinya dan mengatakan bahwa dia anak yang baik. Shen juga sangat tertarik untuk bertanya kepada Zhang bagaimana dia bisa melakukan ini. Menurut Zhang, semuanya cukup sederhana. Dia mengira bahwa singa surgawi ini sangat ramah, meskipun dia tidak menyangkal bahwa Zhang tampak tampan baginya, jadi dia tidak melanjutkan serangannya. Meski Shen tahu dengan sangat baik bahwa dia adalah singa surgawi, dan jika dia akan menghormati siapapun dengan sukarela, itu akan menjadi singa surgawi jantan lainnya. Bagaimanapun, Zhang merasa sudah saatnya pulang dan mengucapkan selamat tinggal. Dia juga memberitahu singa itu untuk pulang ke rumah dan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Zhang terus terpesona dalam pikirannya dengan kemampuan perpustakaan surgawi itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa itu bekerja pada hewan, dan ternyata, singa ini memiliki banyak kekurangan, jadi mudah untuk dijinakkan. Shen memintanya untuk tidak pergi begitu cepat karena dia masih belum menjelaskan mengapa singa mendengarkannya. Zhang lelah dengan banyak masalah yang mengikuti, jadi dia memintanya untuk meninggalkannya sendiri karena dia benar-benar ingin hidup panjang umur. Awalnya dia berteriak padanya karena dia berbicara dengan kasar, tetapi kemudian dia tenang dan berkata bahwa dia tidak menghalanginya dan bahwa dia bisa pergi menjalankan urusannya. Orang yang sama dari restoran dipanggil oleh manajemen untuk dimarahi dan dihukum karena menyedot makanan demi keuntungan sendiri, dan pria itu setuju, tetapi tetap merasa penting untuk menambahkan bahwa pria lain jauh lebih buruk karena dia menaruhnya di depan semua orang tanpa menyembunyikannya. Seolah-olah dia sama sekali tidak menghormati pemilik asli restoran. Bosnya menampar meja dan memerintahkannya untuk diam segera, karena dia menganggap bahwa ini sama sekali tidak membenarkan pencurian itu, yang entah kapan akan diketahui orang, dan sekarang dia memberinya waktu 5 hari untuk mengembalikan nama baik tempat usahanya, lalu dia akan memaafkan penipuan itu, jika tidak dia akan mati. Setelah itu dia masih ingin tahu siapa pria ini dan siapa yang memberinya hak untuk menghina restoran Kuntian secara terbuka. Pemilik restoran sangat kesal karena Zhang Huang berani mencemarkan reputasi restorannya. Zhang hanya berjalan sambil berpikir saat itu bahwa dia sama sekali tidak menyangka bahwa satu makan malam bisa menimbulkan begitu banyak masalah. Dia tahu bahwa dia harus melupakan hal itu secepat mungkin karena ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Dia tiba di distrik belanja Tianxuan dan sedikit terkejut karena suasananya begitu ramai. Mungkin karena dia sama sekali tidak ingat apa-apa tentang tempat ini. Tapi untuk ini dia sekarang memiliki perpustakaan, yang juga dia putuskan untuk uji coba pada produk ini. Begitu dia mendekati produk itu, penjual langsung berbalik dan menawarkan bantuannya, serta tidak lupa mengatakan bahwa produknya berkualitas tinggi dan pasti akan disukainya. Dia bahkan bersedia menjaminnya. Zhang memutuskan untuk melihat salah satu barang, dan menurut penjual, lonceng ini dibuat oleh seorang ahli sungguhan, jadi memiliki efek yang luar biasa dan harganya hanya 50 koin. Perpustakaan juga bekerja pada barang-barang, jadi Zhang menemukan informasi bahwa lonceng ini sebenarnya menyebabkan pusing jika digunakan dalam waktu lama dan efektif melawan petarung tingkat pertama. Dikatakan juga bahwa lonceng ini dibuat di bengkel King Yun. Zhang tetap diam, jadi penjual memutuskan untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya bisa menjual lonceng itu dengan diskon dan memberikannya padanya seharga 20 koin. Zhang saat itu berpikir bahwa dia benar-benar beruntung, karena dengan perpustakaan Jalan Surga, dia benar-benar tidak perlu khawatir membeli yang palsu. Alih-alih membeli lonceng itu, Zhang memutuskan untuk bertanya kepada penjual apakah dia memiliki rumput es untuk pengeringan, dan sebagai balasannya, penjual berkata bahwa Zhang sangat beruntung hari ini karena menurutnya dia satu-satunya di seluruh pasar yang menjual tanaman ini, dan sekarang dia memiliki 2 kotak dengan 5 tanaman di setiapnya. Dia mematok harga 100 emas per tanaman. Zhang mengatakan bahwa dia ingin melihat terlebih dahulu produk yang ditawarkan pria itu, lalu mungkin membelinya. Setelah melihat lebih dekat, pustakawan menjelaskan kepada Zhang bahwa ini memang tanaman yang sama, dan penjual tidak berbohong padanya. Tanaman ini tumbuh di puncak gunung, sangat menyukai sinar matahari, sehingga mengandung banyak energi spiritual. Dia percaya bahwa kombinasi yin dan yang panas dan dingin adalah obat yang sempurna untuk titik-titik terblokir Zhao Yao, tetapi dia bingung dengan satu poin penting tentang tanaman ini. Salah satu batangnya mengering. Zhang pertama kali memandang kotak itu dan berasumsi bahwa penjual telah menyimpan tanaman dalam kondisi yang tidak tepat.